Sepertinya ini memang Jin Buang Hall. Satpam, kesini sebentar. Apa? Anda memanggil saya? Cepat, lihat tamu sedang mundur. Bukan satpam di sini. Bukan satpam, pakai seragam satpam, jangan banyak bicara. Saya. Baiklah, baiklah. Anda majukan mobil dulu, lalu putar setirnya ke kanan. Maksud saya, putar setirnya ke kanan. Aduh, jangan ribut, menyebalkan, satpam bodoh. Bagaimana kalau saya bantu mengemudi saja? Satpambo. Bisa beli mobil, punya SIM gak? Lihat baik-baik, ini mobil apaan? Mercedes Limaratus Le Bijuta. Pergi sana. Silakan mundur. Putar setir ke kanan. Bukan begitu. Gimana ini? Nabrak orang gak apa-apa kan? Mobilku. Satpam Bau, kamu buta ya? Gimana sih ngarahinnya? Mobilku kegores lihat tuh. Bukan aku nyuruh kamu. Satpam Bau, benci orang kaya ya? Disuruh ngarahin, gitu cara ngarahin? Sengaja mau ngerusakin mobil mewah ya? Bagus, ganti rugi. Bukan, yang nabrak saya disuruh ganti rugi? Gak adil dong. Kenapa ganti rugi? Sudah merusak mobilku, hari ini harus bayar. Kalau nggak bisa ganti rugi, kamu habis sudah. Presiden Direktur Grup Huayu, Lee Bowen. Pak Lee. Tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Benar-benar kebetulan. Tadi mobilku dicolek sama satpam ini, nggak lihat Anda, maaf ya. Ayah, ini ada apa? Oh ya. Oh ya. Kenapa ini? Saya. Dia sendiri yang tabrak mobil, tapi bilang saya yang salah. Tabrakan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, bahkan tidak menyentuh mobilnya. Bawa dia ke bengkel. Saya. Tidak perlu diperbaiki, Pak Lee. Tidak perlu diperbaiki. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku nggak boleh datang? Malam ini orang penting dari konglomerat Hawaii akan datang. Seluruh sosialita Luhut City berkumpul untuk acara amal bagi orang besar ini. Ini bukan tempat tepat untukmu. Kenapa aku tidak boleh? Aku sudah tahu, langsung ke sana. Ayah, aku harus masuk sekarang. Nggak ada waktu antar, kamu pulang sendiri ya. Tunggu sebentar. Si Wu datang nggak malam ini? Pak. Dia itu Bu, bukan si Xiao Wu. Bisnisnya jauh lebih besar dari saya. Nggak usah ngomong lagi. Cepat pulang aja. Lee Bowen datang ke sini, dia sukses sekarang ya. Baru kaya sih. Ayo, temui dia. Ayo, Pihak Hak Xiao. Pak Lee. Kenapa sekarang hasil lebih banyak, besar kepala, datang terlambat? Pak Xiao, Anda bercanda. Tadi saya hanya... Pulang saja, tempat ini bukan untukmu. Anda salah paham, saya datang untuk menghadiri pesta. Cukup. Ayo pergi. Saya benar-benar datang untuk pesta, kalau tidak percaya tanya dia. Pak Lee, ini... Dia. Saya adalah ayahnya. Benar, dia adalah ayah. Opa. Dia itu satpam, ayahmu. Lee Bowen. Hei, aku cuma bilang ini acara malam amal, bukan cosplay. Kenapa bawa ayahmu pakai seragam satpam? Lucu ya? bising terus, malu-maluin aja. Pak Yo. Ada apa ini? Kenapa ada satpam? Bawa dia pergi. Pak Yo, Anda kurang tahu. Dia ini ayahnya Lee Bowen, bakat baru kota Luyang. Ayah.
Satpam. Maaf Pak Show. Jami Meng ayah saya. Li Bowen, biasanya saya sangat menghargaimu. Kenapa kamu jadi makin tidak tahu diri? Ini acara apa hari ini? Meski kamu bawa ayahmu keluar untuk melihat dunia, setidaknya berikan pakaian yang layak, kan? Dan kamu, lihat saja pakaianmu, juga seperti orang susah. Tidak bisa bantu banyak pada karir anakmu, tapi paling tidak kamu harus tahu diri, jangan mengandalkan usia. Melihat anak jadi bahan tertawaan, apakah itu yang ingin kamu lihat? Pak Yo, apakah Anda salah paham? Saya bukan dibawa oleh anak saya diundang. Pak Li, bisakah kita jangan bercanda? Lihat saja Li Bowen itu, lehernya sudah merah, teruskan bicara, dia bisa cari lubang untuk sembunyi. Saya benar-benar punya undangan. Ayah, jangan bikin malu. Pesta ini diorganisir oleh Pak Yo, dia tidak pernah mengirim undangan. Aku nggak bilang dia yang ngirim. Sudahlah, sudahlah. Kita sama-sama ayah, aku paham perasaanmu, nggak mau anaknya malu. Biar undangan ini kuanggap dari aku. Haoran, ajak Paman Li cari tempat duduk. Li Bowen, kamu ikut aku sebentar. Li Bowen, orang tua tak berbudi, satu keluarga menderita. Iya. Lihat bapakmu lakukan, mengundang-undang. Kapan aku pernah kirim undangan? Apa? Pak Yo, ada apa? Tidak apa-apa. Tadi saya bilang apa? Anda bilang orang tua tanpa moralitas. Seisi rumah terkena dampaknya. Bukan. Kamu salah paham. Maksud saya sebagai anak harus mengerti orang tua. Jangan cuma karena posisi orang tua lalu berwajah masam. Paham? Ah, paham. Temani ayahmu, ganti pakaian, kenalkan ayahmu padaku. Kenalkan tidak perlu, saya panggil ayah sekarang. Lihat, tadi saya bilang apa? Hormati orang tua. Ada yang perlakukan ayahmu begitu? Iya. Pergi. Tuanlu, cepat cari tahu. Undangan ini dari mana sebenarnya? Iya. Pak Li, akhirnya Anda kembali. Suruh ayah Anda makan. Kalau nggak habis, minta bungkus bawa pulang. Ayah jangan makan lagi. Kenapa? Ini disediakan untuk dimakan, bukan dilihat. Kamu. King Air. Itu adalah CEO King Air dari King Hui Group. Dia muda dan cantik. Sudah menikah belum? Kamu mikir apa? Orang yang mengejarnya antri sampai ke bulan. Wu King ada dukungan kuat, di kota kita ini dia sangat berpengaruh. Jangan mimpi. Kenapa? Kamu suka dia? Jangan asal bicara. Suka saja nggak cukup, pertimbangkan kecocokan juga. Harus mempertimbangkan kecocokan. Paman Li, Anda sadar juga ya. Sekarang zaman beda. Aku nggak ikutan soal itu. Meskipun dia Wu King Air, kriteria mungkin rendah sedikit, tapi kalau mereka cocok, ya sudah. Oh, maksudmu King nggak sebanding dengan keluargamu? Ayah, jangan bilang lagi. Li Bowen. Om Li kita ini cukup humoris. Nah, kenapa menghela napas? Sudahlah, kamu sudah dewasa, mau nggak mempertimbangkan untuk menikah? Aku lihat Wu King Air bagus. Bagaimana aku bantu jodohin kalian? Ayah ngomong apa sih? Wu King Air itu CEO dari King Hui Group, di belakangnya ada modal besar. Dia punya nilai lebih dari 1 miliar. Saya gimana mau dekatin? Kamu itu anakku, yang tinggi yang dia. Ayah demamnya, mau denger dulu nggak apa yang ayah omongin? Kenapa? Apa salah ngomong? Ayah, lihat pakaianmu. Kalau bukan karena aku bisa masuk ke sini, kalau bukan karena aku, tadi di pintu kamu udah kena bully. Kalau bukan karena aku, bisa jadi satpam di SD Hui Longguan, masih dibilang mereka beruntung kenal kita. Sadarlah, aku di mata mereka paling cuma bos kecil biasa, sedangkan kamu di mata mereka bukan siapa-siapa. Benarkah? Jangan percaya diri bisa nggak? Aku anakmu di Grand Fine nggak sekuat itu. Bagian pertama yang kamu bilang masuk akal, tapi bagian kedua aku nggak setuju. Ayahmu punya kelebihan sedikit-sedikit. Bukan. Aku rasa paman benar. Ya, kalau suka harus berani mengejar. Jangan pedulikan status sosial. Paman Li, menurutku, Anda sebaiknya membantu Li Bowen. Dia kurang percaya diri untuk menyapa Pak Wu. Bantu dia, siapa tahu berhasil.
Liang Bo, bicara jangan terlalu banyak. Kenapa? Liang Bo benar. Kalau suka seharusnya berani mengejar. Kalau kamu nggak mau, aku yang maju. Aku bantu kalian. Ayah. Jangan memalukan. Mereka bercanda sama kamu seperti bercanda dengan orang bodoh. Kamu malah percaya. Gak nyangka Pak U datang langsung, membuat acara lebih meriah. Pak Yo, jangan terlalu. Quelle obéis-tu? C'est Yatida Kakan Mangangu en Dalaji, Silakan. Om, ngapain kesini? Buffetnya di sana. Bawa Om Li ke dapur, cari yang enak. Nanti aja makannya, sekarang saya mau ngobrol sama Xiao Wu tentang sesuatu. Pernikahan segala, mungkin kalian bisa pergi sebentar. Xiao Wu. Pernikahan Xiao Wu. PAK Wu Kingyak Xiao Wu, ya. Siapa satpam ini? Aneh. Dia itu ayah kandung Li Bowen. Tadi hampir saja diusir. Li Bowen tidak buruk, kenapa ayahnya begitu? Mungkin karena dia merasa hebat jadi tidak tahu diri. Punya ayah begitu, Li Bowen perlu siap menderita ke depannya. Bisakah ayah berhenti bicara? Apa belum cukup mempermalukan diri? Aku ayahmu, mencarikan pasangan. Bukankah kamu juga suka Xiao Wu? Paman Li, sarankan untuk menjaga tutur kata Anda. T'as eu siapa tu à nous? Jangan kira karena tua, bisa bersikap tidak hormat. Tidak hormat? Saya begitu? Paman Li, saya panggil paman karena menghormati Li Bowen. Jika tidak, Anda hanya satpam. Anak Anda, Li Bowen, mulai dari nol mencapai tahap ini. Semua muka yang ia dapatkan sudah hancur karena Anda. Aku rasa tidak. Xiao Wu bahkan belum mengatakan apa-apa. Xiao Wu. Ayah, jangan panggil dia Wu. Jia Tian Wu. TN Wu, ayah Li Bowen dari pedesaan. Paman Li, apa yang kau lakukan di... Aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Siapa dia? Tapi aku senang siapapun kau perkenalkan padaku. Kau yang mengatakan, Ya, Tuan. lihat. Anakku. Halo, aku Wu King Air. Hello, aku Li Bowen. Maafkan ayahku kalau kurang sopan. Lihat kamu, cukuplah. Aku mau ngobrol berdua dengan King Air. Ada APA ini? Ayahmu kenal dengan Bos Wu ya? Aku juga nggak tahu. Kuaci. Kuaci dengan anggur merah, gimana? Pasti cukup unik kan? Hei, menurutmu bagaimana anakku? Tahu dia, tapi tidak tahu anak Anda. Maksudku, menurutmu bagaimana dia? Dia baik. Serius. Bagaimana kalau kalian coba kenalan dulu? Bisa dicoba. Oke, nanti kalian ngobrol. Hei nak, kemari. Ayah, lagi ngapain? Menjodohkan kamu nih. Sudah, berhenti. Maaf, Pak Wu. Ayah minum banyak. Jangan dimasukin hati. Saya bawa dia pergi. Ayah. Kamu bilang apa ke dia? Menjodohkan. Dia bilang kagum sama kamu dan bahkan ingin bicara berdua. Ayah, kamu gak demam, kan? Kok ngomong ngaco gitu? Pak Wu sopan santun, takut kamu malu. Masa kamu percaya? Kamu bilang, suka atau nggak sama dia? Apa gunanya merasa puas? Harus puas. Mengapa mereka menyukai saya? Anda tergila-gila pada cucu Anda. Tuan Li, Jangan ganggu aku. Akan mengantarmu pulang. Aku bilang tidak. Tuan Wu. panggil saja aku Ching. Chinger. Apa kau punya waktu? Saya ingin berbicara dengan Anda. Saya ingin berbicara dengan... Ah, dia nggak sempat ya? Dia mau antar aku pulang. Ah apa? Pak, kamu mau pulang ya? Bukan kamu yang bilang suruh pulang? Aku bilang gitu? Ah, maksudnya Pak, salah dengar tuh, aku bilangnya, Anda. Jangan buru-buru pulang. Oke kamu. Oke. Ya udah, kalian anak muda ngobrol aja ya, aku mau jalan-jalan dulu. Paman Li. Gimana kita kenal Pak Wu? Oh, dia pernah jadi muridku, ngajarin dia 2 tahun. Tunggu sebentar. Bukan.
keamanan SD Huilongwan. Satpam juga harus ngajar ya? Kamu ngurusin banget sih? Sekolah Dasar Huilongwan. Anak-anak Xiaofan sepertinya bersekolah di sana. Bukan Liang Bo. Kenapa kamu memikirkan janda itu? Kamu tidak paham, kan? Han Xiaofan hampir menguasai semua bisnis material bangunan di kota Lefteng kita. Kaya dan cantik. Liang Bo, berdasarkan penyelidikanku, bisnis tidak bersih. Dia seperti janda hitam. Kamu tidak akan bisa menanganinya. Sudah, jangan ngomong lagi. Xiaofen tidak suka dipanggil janda. Tahu. Aku akan menaklukkannya. Lihat tuh kamu. Hey, Xiaofan. Lama tidak bertemu. Maman. Hey, Xiao Qiu. Sudah besar ya? Baik sekali. Xiao Qiu, kamu salah sebut, kan? Aku pamannya. Kamu tuh kakak. Paman Li adalah paman. Aku paman. Dan aku seangkatan dengan ibumu. Yang Bo. Ada apa cari aku? Xiaofen, kita jarang kumpul. Bagaimana kalau kita minum bersama nanti? Tidak perlu. Ciao ciao. Iya, Gadis luar harus sopan. Jangan terlalu dekat dengan orang lain. Nanti jadi bahan tertawaan, mengerti? tapi Paman Li orang baik. Terakhir kali hampir ketinggalan bus, Paman Li yang mengantarku pulang. Itu kamu. Sudah seharusnya. Ya, itu memang pekerjaan satpam. Anak, pulanglah. Tunggu sebentar. Ayo minum. Aku takut dia keberatan. Ya. Aku tidak terlalu kenal. Apa yang terjadi? Kenapa ayahku bisa sama janda hitam? Li Bowen. Ya. Kenapa? Gak apa-apa, tadi kita ngomong apa ya? Ngomongin soal ayahmu. Oh iya. Ayahku yang gak berguna itu. Tadi gak bikin kamu takut kan? Mana mungkin, kamu salah paham tentang ayahmu. Aku salah paham, kamu gak tahu betapa seringnya dia bikin masalah. Selalu aku yang harus beresin. Om Li bikin masalah, kamu yang harus beresin? Aku benar-benar pengen cariin dia pasangan, biar aku gak terlalu khawatir. Tuan Wu, apakah Tuan Chen Yuan Sheng dari konglomerat Hawaii datang? Hotel tempat Tuan Chen menginap adalah milik kami. Baru saja menerima kabar, pasti datang. Lalu bagaimana tidak pernah ada undangan yang dikirim? Ternyata bohong, Li Bowen benar-benar mendapat ayah seperti itu. Tuan ou Tuan Shenakan Sejeratiba. Haruskah kita pergi? Untuk menyambut Otak babi. Pak Chen tidak pernah bilang mau ikut pesta malam ini. Kalau kita keluar menyambut dia, bukannya itu berarti kita mengawasi dia? Kamu mau saya mati? Tidak, itu kelalaian saya. Cukup. Karena sudah dipastikan Pak Chen mau datang, ambillah tahta batu giok emas itu. Lelang amal malam ini, Tuan Yo, itu kan satu-satunya barang di dunia. Dana dari lelang kali ini, semua akan didonasikan atas nama Pak Chen, dan saya sudah cari tahu. Pak Chen suka sekali dengan barang antik dan seni. Nanti berapapun harganya, saya harus memenangkan patung Buddha emas giok itu untuk Pak Chen. Jadi harus bayar 2 kali lipat? Itu terlalu. Bodoh, lihatlah. Banyak yang ingin memberi tapi tidak tahu caranya. Segera bersiap untuk ikut lelang. Baik. Kembali. Suruh satpam itu keluar. Apa? Nanti kamu juga datang. Pak Li, saya sudah berangkat. Kalau Anda tidak ingin bertemu, saya bisa pulang sekarang. Baiklah, sudah berangkat. Iya. Tunggu sampai kamu sampai ya, saya tutup dulu. Kenapa mencariku? Ada urusan? Paman Li, lelang amal ini akan segera dimulai. Tapi sesi ini hanya untuk yang diundang saja. Saya punya undangan. Oh. Ini yang Ganda maksud? Iya, benar ini. Oh. Ah. Kenapa sobek? Palsu, tentu saja disobek. Kalian salah? Aduh Pak Li, saya selalu hormat sama Anda, tapi jangan bikin saya susah dong. Kenapa harus sindir-sindiran? Saya tahu Yao Zizai tidak suka identitas saya, merasa jalanku kotor. Kalau begitu, saya pergi saja. Pak Han, saya bukan bicara tentang Anda.
Lihat, ayah saya suka bikin masala. Tunggu, akan selesaikan. Sekretaris Wang. Bagaimana ini? Pak Li, untuk lelang amal ini, hanya tamu undangan yang bisa ikut. Saya baru saja minta ayah Anda keluar. Bisakah Anda bantu bujuk? Saya diundang ke sini, ini ayah kandung saya, jadi keluarga saya. Namun yang tidak diundang, keluarga pun tidak bisa. Saya datang sendiri. Tidak diundang. Kelihatannya, saya harus pergi sekarang. Paku. Saya tidak bermaksud Anda. Sekretaris Wang, jadi ini untuk saya. Lelang amal akan segera dimulai. Ada apa ini? PAK Ju. Mereka ingin mengusir ayah kandung Li Bowen, ini tidak tepat. Iya, si Wang tuh benar-benar keterlaluan. Orang yang nggak tahu mungkin bakalan mikir ini ulah Om Yo. Liang Bo, kamu ngomong apa sih? Om Yo mana mungkin ngelakuin hal kayak gitu? Pasti sekretaris Wang tuh yang ngaturnya sendiri. Apa maksud kamu? Dan gaya. Li Bowen. Walau kita sering berselisih, Om Li itu bukan orang sembarangan yang bisa dipermainkan. Beneran bukan saya. Calo Bucan Camus, siapa? Apa saya? Bucan OMZU. Aku cuma khawatir saat lelang nanti ada yang ngawur-nawarin harga tapi nggak bisa bayar. Akhirnya malah gagal lelang. Lelangnya kan yang ikutan bapakku, biaya biar aku yang tanggung. Mending aku aja yang bayar. Kenapa ini bisa terjadi? Benar, ini tidak bisa. Apa itu? Oh, Maksudku, aku dan Li Bowen, meski bukan saudara. Lebih dari saudara kandung, hahaha. Apa hubunganmu dengan Paman Li? Kamu bayar untuk dia, biar aku saja. Tidak, kenapa aku perlu kau bayarin? Aku punya uang. Iya, aku tahu kamu punya uang. Anggap saja uang saya kebanyakan. hari ini pesanan ini saya yang bayar. Tak perlu kamu yang bayar. Sekretaris Wang sudah dengar, nanti apapun yang Paman Li beli. Tagi semuanya ke saya. Mengerti. Baiklah, waktunya hampir tiba. Lelang amal sekarang dimulai. Percepat, secepat mungkin ke Aula Jingguang. Siap. Semua. Untuk menyambut Bapak Chen dari grup Hawaii, kami mengadakan lelang amal ini. Un tube Bapak Chen, demi perkembangan amal di Kota Luteng, Seya Arab nanti semua au renversement gad à la Menawa. Tanpa banyak bicara, item pertama kita berasal dari dinasti Ming, periode Xuande, Fas Yuhu Chunping. Arga Awal, Satu Juta. 1.800.000. 2 juta. Li Boven. Bukankah mau buka perusahaan, punya banyak dana? Tidak perlu kamu khawatir. 3 Juta. 3 juta sekali, 3 juta 2 kali, 3 juta 3 kali. Selesai. King Air. Ini hadiah, perhatian. Aku tidak perlu. Harta karun kedua kita berasal dari dinasti Qing, karya Zheng Banqiao. Harga awal 3 juta. 4 Juta. Kusaranin kamu jangan nawar. Kenapa? Kamu mau? Aku udah punya karya ini, aku cukup suka dengan karya Zheng Banqiao. Di pasaran, karya-karyanya pada dasarnya sudah aku beli semua. Karya di tempatku. Bukan, Paman Li. Kamu bilang karya Zheng Banqiao ada di tempatmu, banyak karya yang dia tinggalkan. Untuk membeli, butuh ratusan miliar. Kamu bilang semuanya? Iya, aku beli semuanya. Selain itu, aku letakkan di galeri lukisan Zheng Banqiao. Galeri aku donasikan. Ayah, bisa nggak jangan ngomong lagi? Galeri lukisan Zheng Banqiao milik keluarga Xiawei, kok jadi hasil donasimu? Iya, aku tahu milik keluarga Xiawei. Sedala berhenti. Mungkin tidak malu, tapi aku malu. Bukan. Lihat. Aku sudah bilang ayahku bikin aku khawatir. Memalukan kan? Memalukan tidak. Bagaimana semua itu benar? Hah? 8 juta 3 kali. Paman Li, sudah setengah jam, kenapa belum naik? Apakah tidak bisa? Santai aja, suka apa langsung beli, aku yang bayar.
Jangan hemat-hemat buat aku ya. Oke. Sekaran kami perkenalkan harta karun utama hari ini, Singgasana Buddha Ini adalah persembahan dari Kaisar Silia beberapa ratus tahun yang lalu. Karena perang, benda ini berpindah-pindah dan kebetulan disimpan oleh leluhur kami, Tuan Yo. Kerajinan tangannya sangat luar biasa. Singgasana Buddha emas. Tidak mini angka Tuan Ju mengel uakan Buddha besar ini. Jenis barang seperti ini langka dan tak ternilai. Kita beli ini, dalam beberapa tahun harganya bisa naik 2 kali lipat. Singgasana Buddha emas. Ayah, kau ngapain? Jangan bilang kau mau ikut lelang. Ibumu beriman pada Buddha. Aku ingin membelinya sebagai persembahan. Mungkin tidak ya, anakmu ini tidak punya banyak uang untuk melakukannya. Sebentar akan to work in harga. Jangan sembarangan menaikkan harga. Kenapa buru-buru? Lagi pula aku tidak memakai uangmu. Tidak, Paman Li, aku membayarmu, tapi... Harga pembukaan 10 juta. Yang menawar paling tinggi yang menang. 60 juta. Tawarkan 1. 80 juta. Li Bowen, kamu punya uang banyak? Jumlah segitu masih bisa saya bayar, oke? 1 miliar. Tuan Xiao tawarkan 1 miliar. Ada yang lebih tinggi? 1 miliar sekali. 1 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Kenapa tidak bisa? Bukan, Paman Li, saya memang bilang akan bayar, tapi kamu tidak bisa asal bid harga. Apa itu? Silakan beli apa saja yang Anda mau, nanti bisa kutawar lagi. Ini ayahku. Tak perlu kau yang bayar. Ini adalah lelang serius. Menawar tapi tidak bayar, denda 50%. Mengerti, Pak Li? Aku. Li Bowen, jangan pura-pura kaya, ya? Ayahmu cuma satpam. Lelang begini dia pasti gak ngerti. Aku rasa semua orang bisa paham, jangan memaksakan diri. Semua orang di sini teman. Li Bowen, kalau kamu beli patung Buddha batu giok ini, perusahaanmu bisa bangkrut. Demi harga diri ayamu, apa ini sepadan? Pak Show, aku. Sudah. Ayahmu tidak tahu etika. Kamu juga, mengingat kamu setengah muridku. Mari kita anggap ini selesai. Kita mulai lagi lelangnya. Terima kasih banyak, Tuan Jo. Ini bukan pujian untukmu, Li Bowen. Benda ini aku menangkan. Apa aku bilang mau mengembalikan? Ayah, bisakah jangan mempermalukan diri sendiri? Apa benar mau siapa orang yang bayar? Tidak, aku juga tidak punya 2 miliar itu. Li Bowen, ayahmu punya uang. Tidak boleh kalau aku beli sesuatu? Uangmu dariku. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Sudah. Demi sedikit uang, kalian jadi musuhan. Orang-orang akan menertawakan. Terakhir kali bantu. Aku tawar 2 miliar 100 juta. Terima kasih banyak, Tuan Jo. Tidak perlu berterima kasih. Ayahmu tidak bijak. Kamu jangan seperti dia. Itu saja. Ya. Kenapa aku tidak bijak? Tuan Jo menawarkan harga setinggi itu. Siapa yang berani tidak menghormati Tuan Jo? Memalukan. 2 miliar 100 juta sekali. 2 miliar 100. 3 miliar. Ayah, kamu gila. Cemas. Hanya 3 miliar aja. Kamu sengaja memalukan aku, bukan? Paman Li, ini berlebihan. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Ini tidak cocok untuk... Saya diundang ke sini, tapi kalian malah merobek undanganku. Apa? Aku nggak boleh ambil foto? Boleh ambil foto, tapi kalau nggak punya dana cukup, bayar denda pemutusan 1,5 miliar. Jadi, kamu pikir aku nggak sanggup bayar? Maaf saya belak-belakan, kamu dan anakmu gabung pun nggak bisa sediakan sebanyak itu. Cukup sudah, acara lelang amal yang bagus ini, lihat apa yang kalian lakukan sekarang. Li Jianhua. 3 miliar, aku nggak mau beli lagi. 3 miliar jadi punyamu. Pak Show. Saya. Li Bowen. Aku sudah memberimu kesempatan. Jatuh ke kaki, sekarang baru terasa sakit, kenapa tidak dari awal? Menganggap acara amal ini seperti permainan anak-anak. Memiliki ayah seperti ini keberuntungan Li Bowen. Perusahaannya baru mulai berkembang. Sekarang lihat, mungkin akan habis karena ayahnya. Hei, tahan emosi, duduk dulu.
Menghadapi masalah saja langsung putus asa. Bagaimana bisa berbisnis? Kamu kok masih bisa menyalahkan aku? 3 miliar sekali. 3 miliar 3. Saya tawar 5 miliar. Pernah bertemu Tuan Chen. Tuan Li. Li. Anda datang sendiri, terhormat sekali. Ada orang tua, harus datang. Orang tua, oh Tuan Chen, jangan berkata begitu. Saya hanya lebih tua beberapa tahun. Kita sejajar, kata orang tua, saya tidak layak. Saya tidak berbicara tentang Anda. Sudahlah. Tadi sampai mana? Lelang amal, semua hasilnya atas nama Anda disumbangkan. Tahta Buddha emas ini adalah harta karun langka. Memang ada sedikit kendala dalam lelang kali ini. Terganggu oleh badut, tetapi akhirnya berhasil. Kenapa saya ingat tadi saya menawar 5 miliar? Seiya menawar Tahta Buddha Ema, ini juga un truc d'Iberican kepada Anda, Tuan Chen. Anda tak perlu repot lagi. Saya memang suka Tahta Buddha emas ini, tapi Tidak usah diberi. Saya sekarang menawar 5 miliar. Ada yang mau melanjutkan lelang? 5 miliar sekali. Terjual. Tidak ada yang menawar, tahta Buddha emas ini jadi milik Anda. Baik. Bawa kembali. Nanti. Saya akan mengantar ke rumah Tuan Chen. Tak perlu. Tuan Li, saya tadi terburu-buru, tidak sempat siapkan hadiah. Ini untukmu. Tolong simpan untukku. Baiklah, Oh iya, Tuan Li, saya dengar dari Yao Zizai saat lelang, ada beberapa masalah yang nyaris dipermainkan oleh seorang pengacau. siapa penggakau itu? Kamu bilang badut kecil. Siapa itu? Tidak main lagi. Pak Li, Anda ini. Lelah, jalan-jalan. Tidak usah ikut. Pak Chen, Anda. Pak Li adalah penolong saya. 15 tahun lalu saya sangat jatuh. Hampir bunuh diri. Dia yang menyelamat 15 tahun lalu sudah jadi eksekutif senior di grup. Peluka saya jelaskan padamu, tidak perlu. Kamu Li Boven. Ah, yaitu aku. Tuan Chen, saya ingin bertemu dengan Anda. Saya mengerjakan industri media baru dan melihat peluang besar. Apakah bisa bekerja sama dengan kelompok Hawa untuk mendapatkan investasi? Tidak bisa. Sudah. Kita punya waktu untuk bahas lagi nanti. Lanjutkan. Li Bowen, hubungan keluargamu rumit karena Saya tidak tahu ya. ayahmu tidak memberitahu. Tidak. Bukan masalah besar. Kalau ada masalah, Li Bowen mau investasi, tidak bisa. 3 miliar keluar. Ketiga miliar itu semua untuk amal. Bukankah Pak Chen sedang berbalas budi? Sekarang sudah selesai, jadi Li Bowen tetap tidak bisa dapat investasi. Mari kita sambut dengan hangat Pak Chen untuk berbicara. Saya tidak akan banyak bicara. Tujuan kedatangan saya kali ini, seperti yang Anda semua ketahui, Luxi, basis industri energi bersih kita, dan grup Xiaowei kami selalu memberi perhatian tinggi terhadap tata letak industri energi bersih. Kunjungan kali ini adalah untuk bekerja sama dengan Anda dalam industri energi bersih. Saya memahami kekhawatiran Anda. Konsorsium Xiaowei kami tidak akan bekerja sama dengan hanya satu perusahaan. Yang kami butuhkan adalah agar Anda membentuk aliansi industri. Konsorsium Xiaowei kami akan langsung bekerja sama dengan aliansi industri, melakukan kerjasama langsung. Aliansi industri jika dilakukan dengan baik, kekuatan bisnis kota Greenville pasti akan meningkat. Tapi, siapa yang akan memimpin aliansi ini? Dia yang akan memimpin Greenville. Saya beri kalian 3 hari untuk berdiskusi. Pak Chen. 3 hari singkat, ya? Jika 3 hari tidak dapat mencapai kesepakatan, 3 bulan, tidak akan dapat hasil. 3 hari, jika tidak ada hasil, perjanjian terakhir. Tidak perlu membicarakannya. Hei, Hao, ketua aliansi industri ini. Kau tertarik? Kau tak tertarik? Aku tak cukup senior. Saya hanya ingin mendukung Anda.
Mari ajak beberapa orang. Dalam hal senioritas, Yo adalah yang paling senior di Luteng. Tapi generasi muda kita juga tidak terlalu buruk. Li Bowen cukup cakap, dan Wu Qing'er. Selama kita menyatukan mereka, kita bisa bersaing dengan Yo. Aku nggak sehebat itu. Camus. King Air. Pak Wu. Panggil aku King R saja. Ching Chinger. Ada apa? Tadi ayahku kurang sopan. Jangon Diamond. Aku bilang berkali-kali. Ayahmu gak seburuk yang kamu bilang. Dia pernah selamatkan nyawa Pak Chen. Jabatan petugas keamanan gak sia-sia, tapi kurang cerdas. Hubungan baik gak dipakai untuk berkembang. Tadi Pak Chen Odar bantu dia labas masalah. Dia malah pergi tanpa bilang terima kasih. King Air. Ada waktu gak? Tahu kamu suka minum teh. Punya dahong pau kelas atas. Maaf ya. Gak ada waktu. Lalu, mau kemana nanti? Pulang, iya, sama Li Bowen. Pulang bareng Li Bowen. Pulang bareng Li Bowen ada masalah? Bukannya kalian baru kenal? Aku juga baru kenal sama kamu kan? Brobo. Entar antar aku sebentar ya. Bos Xiao, kalau nggak ada masalah, kami pergi dulu. Aoran. Jangan lihat Haoran. Kenapa Pak Wu bisa sehebat itu? Kenapa dia malah menyukai si Li Bowen? Benarkah kita harus pergi ke rumahmu? Kamu tidak mau, ya? Aku mau pergi. Kita bisa ngobrol. Saling mengenal sedikit. Baik. Aku pergi dulu. Nanti kirim alamat rumahku. Ketemu 1 jam. Baik. Ingat bawa Pak Li. Bapak saya. Harus bawa Paman Li. Ayah. Semoga sebentar lagi. Jangan bikin malu aku. Hei Pak. Apa Chen Yuansheng belum bayar? Sudahlah kamu. Kalau bicara dia, saya kesal. Chen Yuansheng siap. Ah ya, dia satpam. Dulu kamu membantunya, sekarang dia eksekutif di Summerworld Group. Sedangkan kamu cuma satpam. Tadi dia membantumu, kamu nggak bilang terima kasih, langsung pergi. Kita sudah kenal dekat, kenapa harus begitu formal? Pak. Sekarang kamu cuma seorang satpam. Yang peduli padamu cuma aku. Sudah cukup, bicara padaku ada apa? Begini. Tadi Wu Qing'er bilang. Dia mengundangku ke rumah. Ini kan bagus. Bagus apa? Siapa Wu Qing'er sebenarnya? Tidak mengerti kenapa dia menyuruh pergi. Kenapa? Merasa mempermalukanmu? Tidak juga. Bagaimana ya? Hei, pulang dan ganti baju. Ok. Cepat pulang ganti baju. Acara besar sekali. Siapa lagi orang penting ini? Ketemu Tuan Shen. Bos besar mana? Baru saja pergi. Oke, kamu lanjut kerja. Saya cari bos besar dulu. Selamat Jalan Tuan Shen. Tidak menyangka, Tuan Shen juga datang ke kota Fteng. Oh iya, Tuan Chen, bisa tolong kenalkan saya pada Tuan Shen? Kamu. Lupakan saja, Tuan Shen sibuk. Sayang sekali. Oh iya, Tuan Chen, tentang Ketua Aliansi Industri, apakah Anda punya kandidat yang cocok menurut Anda? Bagaimana dengan Li Bowen? Ayahnya Li Bowen memang punya jasa pada saya. Tapi ini adalah bisnis. Biarkan berjalan sesuai kalian urus sendiri ya. Quelle obéis-tu? C'est Apa? Saya sudah tahu harus bagaimana. Oke. Aku juga mau pergi, tidak usah antar. Bos Zhu. Kelihatannya Bapak Chen kurang terkesan dengan Li Bowen. Sayang sekali, Li Bowen punya ayah yang tidak pengertian. Kesempatan bagus tidak dia manfaatkan. Bapak Chen sudah jelas, jadi tidak usah hiraukan dia lagi. Pak Xiao, siapa tadi itu? Shen Qiuming, CFO keluarga Xiawei. Aksinya bisa mengguncang kota kita. Hebat sekali. Kita lihat saja. Kita seumur hidup pun gak bisa mencapai 1/10.000 dari orang hebat seperti dia. Pernah bertemu Pak Li. Xiao Shen.
Pernah bertemu Pak Li. Xiao Shen. Kamu kau juga datang? Pak Li. Saya mau kasih Anda kejutan. Undangannya dari saya. Masalah Chen Yuansheng nggak tahu. Tadinya saya mau kasih Anda kejutan, tapi ternyata ada perubahan. Xiao Shen, aku mengerti kamu. Kamu biasanya bekerja rapi, kali ini kenapa? Pak, ada masalah. Masalah apa? Berita dari Wall Street, Ma Yunfeng kembali ke dunia bisnis. Emma Yunfeng? Pak MA, sudah diselidiki, Shen Qiuming dan Chen Yuansheng pergi ke tempat bernama Lefteng City. Ada lagi? Maafkan saya telah periksa semua orang penting di Lefteng City, tapi tidak menemukan. Meskipun saya tidak menemukan seseorang bernama Li Jianhua. Sembunyi identitas. HM, jangan kira dengan cara ini. Aku tak akan menemukannya. Pak Ma. Maaf berterus terang. Anda mengelola miliaran di Bank Morgan. Kenapa masih repotkan orang kecil? Orang kecil. Betul. Dia sekarang di depan saya. Memang dia kecil, tapi ada pepatah Tiongkok. Singa pun melawan kelinci dengan segenap tenaga. Aku akan membuatnya menyesal. Membuatnya menderita. Membuatnya putus asa. Siapkan pesawat. Aku akan pergi sendiri ke kota Grandvine. Siapkan pesawat. Akan pergi ke kota Grandvine. Tunggu, kita siapkan hadiah untuk mereka dulu. Apa hubungannya keluarnya di aku? Ini ditujukan untuk Anda. Jadi, Dia raksasa di Wall Street, seluruh perusahaan Morgan miliknya. lalu, Sarankan segera tinggalkan kota. hanya itu, Pak, kita cari tempat untuk bicara lebih rinci, bicara nanti, saya ada urusan. tapi... Masuk mobil dulu. Baiklah. Pakshan. Aku. Kenapa mendekat? Aku masih ada urusan. Pergi. Pergi, pergi, pergi. Ayah. Kenapa marah? Ngapain, ayah? Kamu tahu siapa di mobil tadi? Gimana ngomongnya? Kamu mau tambah masalah? Bukan begitu. Kamu salah sangka. Punya hubungan baik dia. Hubungan baik? Kamu pernah parkirkan mobil orangnya? Kamu tahu siapa dia tadi? Tahu dong. Tahu apa? CFO dari Shawei Group, Shen Qiuming. Kalau kamu punya hubungan baik, aku bakal sujud dua. Itu nggak perlu. Hua Jing, kamu itu anakku. Sudah, jangan bercanda. King sudah lama menunggu. Cepat pergi sana. Ayo, ayo, ayo. Apa kita bawa barang sejeni cukup? Kenapa tidak cukup? Terlalu mahal ya? Oktanya kamu percuma. Pak, nanti kalau masuk, ngomong aja, gak usah banyak bertindak. Paling bagus, masak kari tempat duduk. Gak usah urus apa-apa. Gimana bisa gitu? Kalian gak ada kencan buta kan? Aku bapakmu, kenapa aku nggak ngomong sepatah kata? Pergi, mana ken buta. Keluarga Wu besar dan berpengaruh, keluarga elit. Aku walaupun punya prestasi sedikit, gak bisa dibandingkan sama mereka, oke? Kenapa nggak bisa dibandingkan? Lihat pakaianmu itu. Gimana bersaing dengan... Aku, berhenti. Berhenti, berhenti. Ayah, aku jujur saja. Aku suka King Air. Susah ada kesempatan ke rumahnya. Tolong jangan merusaknya. Ada urusan. Halo, ini rumah Wu King Air ya? Halo, ini rumah Wu King Air. Aku datang untuk menemui dia. Punya janji nggak? Aduh. Enggak. Tunggu saja ya. Tunggu. Wu keluarga kalian sambut tamu seperti ini? Tetap harus menunggu di dalam. Ayah, ngapain di luar? Kenapa nggak masuk? Maaf, aku nggak tahu tamu penting. Mari masuk. Kalian berdua adalah tamu penting. Maafkan aku yang tidak tahu. Tidak apa-apa. Silakan. Ayah, tidak menyangka King Air cukup menganggapku penting. Yang penting kamu senang. Ngomong apa sih kamu? Kamu harus sopan. Ayah dengar nih, keluarga Wu itu keluarga papan atas. Anakmu ini sedikit prestasi di mata mereka. Cuma ikan teri kecil. Nanti ketemu keluarga Wu, kamu harus hati-hati, jangan bikin malu aku ya. Aku tahu kok. Oke. Silakan duduk. Tuan Wu dan Nyonya. Serta Nona King akan segera kembali. Silakan. Baik, terima kasih. Tuan, Anda sudah datang. Baru saja tiba. Bu, cepat.
Ayah. Kamu ngapain? Makan pisang. Bisa nggak punya etika? Kapan bisa makan? Kenapa sekarang? Pisang di sana buat dimakan nggak? Pisang di sini kan memang buat dimakan. Taruh aja, jangan dimakan. Halo Paman Bibi, saya Li Bowen. Maaf ya, kami datang terlalu awal. Haha. Kalian sudah lama datang ya? Iya kami datang sedikit lebih awal. Oh Paman, tante ini teh yang disiapkan untuk kalian sebagai tanda penghormatan. Sangat tidak sopan. Oh maaf Paman jika Anda tidak suka teh. Saya juga sudah menyiapkan beberapa hadiah lainnya. Tidak sopan King, benar-benar tidak sopan. Urusan penting begini tidak bilang lebih awal membuat kalian menunggu lama. Maaf ya kami pergi berbisnis tidak tahu kalian sudah datang King, si gadis ini juga tidak beritahu sebelumnya, kami baru tahu sekarang. Langsung buru-buru pulang. Mohon maaf ya. Kenapa duduklah? Pak, Bu, begini. Lupa kenalkan, ini adalah ayah saya. Dia begini, tidak berpendidikan. Mohon maklum ya. Tak masalah. Mana berani kami. Silakan du duc, c'est Yabuat Kant et un tuc Kalian. Pak, menurut aku, Pak dan Bu punya kesan baik tentang aku. Tentang kamu sih. Kurang sedikit. Jangan bicara yang aneh-aneh lagi. Gak suka sama aku, kan gak? Ayah. Nggak ngerti bahasa yang bagus, kan? Paman Wu bilang apa? Dia bilang, bertemu, mana berani. Jilas Sindaran mengkritik kita? Ada ya? EBB. Saya. Lau. Lagi ngapain? Sini ngobrol dong. Ayah, kamu ngomong apa? Apa Pak Wu? Ini Pak Wu, maaf ya, ayah saya ini orangnya nggak ada pendidikan. Bukan sengaja. Kalian berdua jangan dimasukin hati. Ayah, cepat minta maaf. Jangan, Minta maaf apa? Lagi pula, Pak Li ini nggak salah ngomongkan. Paman Wu, Anda terlalu sopan. Saya sungguh tidak terlalu sopan. Saya takut pelayanannya kurang baik. Di mana ada, kami sudah merasa terhormat. Paman dan Bibi, silakan duduk. Jangan dihiraukan dia, memang begitu. Maaf, saya datang terlambat. Saya beli teh, semuanya teh bagus. Chinger. Saya biasanya cukup suka minum kopi. Karena ini dari kamu, aku akan menikmatinya. Aku tidak bilang itu buat kamu, Paman Li. Tahu Anda suka teh Longjing, aku khusus membawakannya untuk Anda. Seleraku berubah, suka yang lebih kental. Teh PUR lumayan enak. Tapi ya, kamu perhatian sekali, ini akan kusimpan. Begitu ya? Ayah. Apa yang kamu bicarakan? Ini King R khusus membelikan untukmu, dan kamu malah sok tua jual mahal di sini. Aku tidak bilang. Jangan, bukankah King R dan kamu akan menjadi satu keluarga? Kenapa harus begitu sopan? Sudah cukup, ayah. Jangan bicara. Kamu sengaja membuatku malu. Tahu betapa sulitnya jalanku? Ini keluarga Wu. Banyak orang ingin masuk, harus berusaha keras. Aku menghormatimu karena ayahku. Kamu membesarkanku. Tapi bisa tidak mempertimbangkan sedikit untukku? Ini keluarga Wu, bukan tempat kamu berkunjung ke rumah rekan kerja dan satpam. Kelewatan, ya. Maaf, Pak Wu. Ayahku tidak tahu aturan. Aku tidak seharusnya membawanya. Aku juga salah. Kesalahanku adalah terlalu berharap. Keluargaku jauh berbeda dibandingkan kalian. Akan segera membawanya pergi. Tunggu, siapa menyuruh pergi? Berlebihan. Sungguh berlebihan. Maafkan saya. Maaf mewakili ayah saya. Kamu harus minta maaf. Bicara begitu pada ayahmu? Li Bowen, kamu membuatku sangat kecewa. Tapi ada yang memang kamu katakan benar. Kami keluarga Wu punya rumah besar dan megah. Tidak mudah masuk rumah kami tanpa usaha. Kami berdiri di sini hari ini. Kira-kira kenapa? Karena wajah tampanmu, keramahan sebelumnya. Apakah untukmu? Jika bukan karena ayahmu, kamu tidak akan bisa masuk rumah kami. Cepat minta maaf kepada ayahmu. Tuan Li, bisa melihat anak kami King R adalah keberuntungannya. Kunjungan pribadi Anda adalah sebuah kehormatan bagi keluarga Wu. Tuan Li, pelayanan kami kurang memuaskan hari ini. Aku tak suka Ching Er.
Li Bowen, cepat minta maaf pada ayahmu. Apa terjadi di sini? Li Bowen, ayahmu alasan keluarga Wu ada di sini hari ini. Kau tak berpikir dia penjaga keamanan, kan? Apa yang terjadi di sini? Kau tak tahu? Sungguh tidak. Hei, aku tak memberitahunya sebelumnya. Oh. Begitu ya. Ada apa? Apa sih? Cuma mungkin dulu aku hebat. Seperti orang terkaya di dunia gitu. Ayah, jangan bercanda. Hei, terserah kamu mau percaya atau tidak. Aku pergi dulu, kalian yang muda ngobrol dulu, ya. Ayah. Aku tidak ganggu kalian lagi. Aku antar kamu. Yuk, kita para orang tua ngobrol-ngobrol juga. Ayah. Pak Li. Tak kusangka setelah lama tak bertemu, kita bertemu lagi dengan situasi ini. Kenapa? Tak biasa. Sangat tak biasa. Melihat Anda mengenakan pakaian ini, saya hampir tak percaya. Haha, Pak Li suka menikmati hidup. Mana mungkin dia jadi satpam. Ah, kamu benar. Sekarang aku memang seorang satpam. Jadi satpam tak masalah, kadang-kadang. Prasangka masyarakat terlalu besar. Sebenarnya kita semua sama-sama manusia hidup, tidak ada yang lebih rendahkan. Pergi dulu. Siofen, Li Jianhua. kebetulan sekali. Kebetulan? Kamu mengikutiku? Hah? Apa maksudnya mengikuti kamu ke sini, kebetulan bertemu? Ini kawasan villa. Benar kawasan villa. Rumah kamu di dekat sini? Bukan. Rumahku gak di sini. Kamu pulang searah gak? Oh juga gak searah. Jadi kamu ikut aku ke sini ya? Ada salah paham, baru ke rumah teman. Kamu punya teman? Ah iya. Namanya Wu. Di sini ada satu keluarga Wu Kingshan. Aku baru bertamu ke rumahnya. Mempertemukan anakku. Kamu ini ya, suka membual tanpa merasa malu. Aku baru mengunjungi kepala Wu, ada tamu penting, tidak ketemu. Oh begitu, aku baru keluar dari rumahnya. Berhentilah pura-pura, kamu mau jadi keamanan di rumah kami, kan? Ah. Apa saya punya? Tak perlu malu, siapa sih yang tak mau dapat uang lebih? Bukan, kamu ini. Kamu benar-benar salah paham. Sudahlah, sudahlah. Kamu pernah bantu saya sekali kan? Mari makan bersama. Makan bersama. Saya ya. Naik mobil. Turun dulu, mau parkir. Oke. Kenapa datang satpam bau sih? Tunggu Hah, Perji, tunggu dilua. kenapa? Kenapa sih? Ini hotel mewah. Kamu pakai baju kusut begitu. Bisa duduk di sini? Oh, maksudmu? Jangan khawatir, bersih. Sudah dicuci. Ini sudah dicuci. Pakaianku yang jelek ini kalau dicuci 800 kali pun baunya tetap ada. Mengerti nggak? Ini nggak bau kok. Kamu mau aku bicara kasar ya? Aku bilang kamu duduk di sini ganggu, bikin orang lain susah makan. Paham? Cepetan pergi. Kawan, gitu ya caramu bisnis? Aku bisa bayar kok. Gimana aku bisnis bukan urusan kamu, satpam kecil. Aku nggak perlu uangmu, pergi sekarang. Ngerti? Urusan yang terakhir itu lancar banget loh. Tentu saja. Kalau kamu yang kerjain, Oke, nggak masalah. Itu bukan teman lama Li Jianhua? Kenapa dia datang? Hari ini reuni kita. Siapa yang memberitahunya? Kehidupannya jadi begini, menyapanya bikin malu. Siapa yang mengundangnya? Kita semua teman lama. Gimana kalau kita... Bantu apaan? Sama dia beda dunia. Ayo, pesan ruangan. Ah. Aku bisa saja pergi, tapi teman aku lagi parkir. Dia segera kembali. Kalau dia datang dan gak ketemu aku, gimana? Parkir. Di sini tidak boleh parkir mobil listrik. Mengerti? Cepetan pergi. Selamat datang Pak Han. Pakan.
Pak Han, apa yang membawa Anda ke sini? Maaf tidak menjemput. Silakan masuk. Reservasi ruang VIP terbaik sudah siap untuk Anda. Duduk di luar saja. Pak Han memang rendah hati. Saya akan carikan tempat yang lebih tenang. Oh, sepertinya tempat itu bagus. Baiklah, saya akan segera menyiapkannya untuk Anda. Cepat pergi. Ada tamu penting duduk di sini. Dengar nggak? Gimana begitu? Harus ada urutan. Orang lain bisa duduk di sini, saya nggak bisa. Ini diskriminasi. Ya, c'est yamement discriminatif. Kamu jaga pos 3 atau 5 hari, dapat uang yang cuma cukup beli kacang. Kamu mengerti? Cepat pergi dari sini. Wah, ternyata toko ini memang mahal. Benar, kamu memang tidak bisa bayar. Hari ini ada orang traktir saya. Traktir Camus? Sejenis berkumpul, sebaya berkawan. Teman satpam bukan orang baik. Jika tidak pergi, akan beri tinju. Apa bilang? Pakan. Akan bersihkan tempat ini untuk Anda. Tadi kamu bilang apa? Satpam ini terus tinggal di sini, nggak mau pergi. Katanya ada yang ajak dia makan. Temannya pasti juga nggak baik. Oh ya, Iya, aku teman dia. kamu temannya? Pak Han, jangan bercanda, cuma satpam. Vekanda, kamu pikir pantas? Sudahlah, jangan menakutinya. Pesan makanan, aku lapar. Maf, Jangan Mara atau Dimasukan Dalamati, Semu à Salaku. Sudahlah, aku tidak marah sama kamu. Tapi ya, kalau buka usaha, jangan terlalu ketat sama yang jadi satpam atau yang antar makan. Iya, pasti tidak akan. Baik, hidangkan makanan. Iya, Dia sangat takut padamu. Iya. Banyak orang juga takut Kenapa? karena aku mengerjakan proyek bahan bangunan. Lalu kenapa? Kamu tahu bagaimana aku membangun bisnis? Bagaimana aku bisa mencapai posisi ini? Tidak tahu. Kalau kamu tahu, kamu juga Belum tentu, selama ini aku juga sudah lihat banyak hal, seberapa menakutkan. kamu tidak mengerti. Kamu ini, Shufun. Wah, sepupu. Kebetulan kamu ada di sini. kalian kesini ada urusan apa? Ayahku ada reuni teman sekolah. Aku atur tempat duduk buat dia, lagi mau cari kamu. Cari aku. Satpam. Nggak tahu aturannya, kok masih duduk, berdiri di pintu sana. Kamu ngomongin aku ya? Hei, itu baru. Kalau bukan kau, Eo. Tunggu, dia temanku. Aku mengundangnya makan malam, biarkan dia keluar. Temanmu? Dia temanmu. Sepupu. Kenapa kau punya teman seperti itu? Tidak boleh. Tentu saja tidak apa-apa. Masuklah, masuklah. Aduh, saya ini orangnya. Suka berteman, banyak teman banyak jalan. Kan? Tappy. Tapi jadi satpam, saya memang belum pernah cobain. Hahaha. Aduh, Buyer saya yang Apakah saya butuh kamu? Shufun. ngomong apa sih? Kamu sih nggak butuh, tapi teman kita ini butuh, kan? Saya rasa tidak perlu deh. Sufan bilang mengundangku. Aduh, Hit up Bergentung Pop. Kita ada masalah apa? Buchan. aku sama satpam mana ada masalah. Kamu terlalu menyanjung. Weifeng Mao APA. Mau apa sih? Nggak paham ya? Sufan, aku tahu kamu nggak suka diganggu, tapi nggak perlu pilih satpam bikin aku marah, kan? Aduh, kakak, Loh Wei sangat serius sama kamu loh. Jangan selalu menolak orang. Apalagi urusan bisnis kamu masih butuh bantuannya Wei. Kan? Pesan. Menu. Silakan pesan. Masa sih? Masa gak ada yang ngerti bahasa Inggris? Ini bahasa Prancis. Oh, ini bahasa Prancis. Iya, ini restoran Prancis. Benar juga. Ya ampun, lihat aku nih, sibuk sampai bingung, ini kan bahasa Prancis, apa itu? Pernah belajar di Prancis, apa nggak tahu sih? Niat ngetes kamu aja. Masa sih? Aku lihat kamu belum pernah ke luar negeri, kan?
Sedala pesan makanan. Pesan aja sesuka hati, hari ini aku yang traktir. Makan sepuasnya ya, kalau nggak habis boleh dibungkus, mau makan apa pesan aja. 1 steak aja deh. Mau matang seberapa? Matang banget. Hahaha. Kampungan. Wah, lihat si Li Jianhua ini banyak uang, makan di sini. Dia tuh, mungkin nebeng sama siapa. Nanti panggil dia, godain aja. Iya juga. Ini steak Anda. Tolong ganti dengan sumpit deh, saya nggak biasa pakai pisau garpu. Oke, baik. Babi hutan nggak bisa makan makanan halus ya. Xiaofen, teman-temanmu itu siapa aja? Bukan. Urusanku perlu campuri? Bukan mau ikut campur. Aku cuma mau bantu kamu periksa saja. Namamu siapa tadi? Aku. Namaku. Li Bao and hahaha. Itu apa, Li Bao and berapa gaji sebulan? Saya sebulan. Tuan Li, Barut a eu le land d'Iclab Jingang, Akan Membri Mereka Pelajaran. Tidak besar masalahnya, ya. Xiao Chen menghabiskan 500 juta membeli sesuatu. Uang itu tidak bisa dia keluarkan. Pindahkan uang dari akunku ke dia. Apa? 500 juta? Zip. Temanmu ini ternyata seorang bos besar ya. Keamanan bank, direktur bank, hahaha. Kamu tahu apa itu 500 juta? Bahkan bos dengan aset ratusan miliar pun mungkin tidak punya dana likuid sebanyak itu. Xiaofen, apakah temanmu ini ada sesuatu yang mencurigakan? Jianhua. Oke, aku akan meninggalkan Anda untuk itu. Saya di rumah Frank. Datanglah jika Anda ingin. Hei, apa yang kita bicarakan? Anda tidak harus mengatakannya. Bisakah kau lebih jujur? Apa yang aku tidak jujur? Ya, kau sangat jujur. Jadi kau benar-benar memiliki 500 juta. Jadi kau memiliki 500 juta dolar. Itu angka, bukan? Itu sudah cukup. Li Jianhua, saya mengundang Anda makan malam untuk membalas menyelamatkan putri saya. Anda tidak perlu melakukan aksi untuk mendapatkan perhatian saya, bukan? Xiaofen, kita salah paham? Sudahlah. Li Baoan, kita bukan dari dunia sama, jangan dipaksakan. Kamu tahu 500 juta seberapa besar? Saya, sebagai eksekutif dari Hawaii Group, setahun cuma dapat 10 juta. Kamu buka mulut, 50 tahun gaji saya. Hawaii Group. Eksekutif. Kenapa saya tidak tahu? Kamu seorang penjaga keamanan, tidak tahu. Xiaofen, aku lupa bilang. Keluarga Wei bergabung dengan kelompok keuangan Xiawei. Eksekutif di kota Lefteng untuk kelompok Xiawei. Presiden Chen Yuansheng adalah atasan saya langsung. Apa? Chen Yuansheng datang? Bukankah baru bertemu? Ya sudahlah, kalau mau, biarlah datang. Apa yang saya bilang? Dia datang lagi. Li keamanan, nama Chen Yuansheng baru saja kamu belajar dari saya. Kamu tahu siapa Chen Yuansheng? Chen Yuansheng presiden kelompok keuangan Xiawei di wilayah Jiangnan. Temui kamu. Bos Wei, sepupu, Pak Li keamanan bilang dia mau Presiden Chen Yuansheng yang menemuinya. Seperti kita ini, tidak pantas duduk satu meja dengannya. Orang penting seperti dia mana layak untuk kita. Bukannya cuma makan saja. Aku nggak keberatan. Kamu tidak bisa mengerti ya? Bisa mengerti. Sepertinya Pak Li si Satpam merasa kita nggak sebanding. Kalau gitu kita... Gitu nggak bisa dong. Kalau kita pergi. Siapa yang bayar makanan Li si Satpam? Hahaha. Kenapa harus repot sih? Cuma gara-gara bajuku ini. Aku nggak bisa jadi satpam yang kaya, ya? Cukup, Li Jianhua, mengecewakan aku. Pakai baju de penting? Bukan, Xiao. Jangan bicara. Awalnya aku berencana mengajakmu bekerja sebagai satpam di rumahku. Gaji 2 juta per bulan. Sepertinya sekarang tidak perlu. Bukan, Xiaofen. Makan malam ini. Aku yang bayar. Xiaofen. Li Jianhua, kamu hanya seorang satpam. Jangan sering cari Xiaofen, kalau tidak aku benar-benar akan mengajarimu. PAK? Bukan Tuan Li. Tuan Li. Tuanshin, dia. Usir keluar. Hai, minggir. Dia kenal Tuan Chen. Sepupu, kita harus beritahu? Jangan. Bayar saya tenang dulu. Apa yang terjadi? Orang dari kelompok keuangan Apa?
Maaf. Bicara sampai mana? Pak Li. Ada modal besar datang untuk mengguncang pasar, harus waspada. Cuma gitu. Pak Li, pimpin kelompok keuangan CIA kita. Baiklah, saya sudah tahu. Tapi saya sudah pensiun, jadi urus sendiri aja. Tapi, Tidak ada tapi. Ini. Pulanglah. iya benar. Ah. Ngapain sih ribut banget? Pak Wei dari Summer Investment Group sudah tiba. Di luar. Saya tahu, pasti mereka mencari putra saya. Oh iya. Ayo kita undang tamunya masuk, ayo. Aneh, di mana orangnya? Tiba-tiba pergi. Saya kira mereka tidak mau terlalu mencolok. Lia, Li Jianhua, Kenapa Diamazi di sini. Ayo. Hahaha. Anak muda. Hahaha. Pak Wei, Pak Su, kenapa di sini? Kenapa disebut Pak Wei terus? Panggil Wei bos dong. Sudahlah, kita jangan selevel sama dia. Kenapa Camus di sini. Wah, makan steak. Hahaha. Itu. Ditraktir orang lain. Makan Cisaon au Roland. Bukan kok. Ini baru. Hanya segitu kemampuannya, hahaha. Ayo masuk makan. Hari ini, teman-teman reuni, Pak Wei khusus pesan 1 ruang. Kamu beruntung bisa ikut. Reuni teman sekolah. Sudah lebih dari 20 tahun kan? Jujur saja. Aku kangen masa-masa itu. Teman-teman. Lihat siapa yang kubawa ke sini. Juga teman lama. Halo semuanya. Jianhua, Laowei, kenapa kamu bawa Satpam ke sini? Pas sekali, tolong pindahkan mobilku ke tempat parkir. Apa ini bercanda denganku? Gimana sih kamu ini? Jangan lama-lama, cepatlah. Hahaha, kenapa kalian tertawa? Semua lihat baik-baik ya. Ini teman lama kita, Li Jianhua. Benar kamu, Jianhua. Siapa Li Jianhua, Kenal. Ingat, itu Li Erlengzi? Li Erlangzi. Kok bisa jadi kayak gini? Pak Su, kenapa nggak bilang dia Li Erlengzi? Sebab Li Jianhua mana tahu dia siapa. Bukan, aku Li Erlengzi. Kalian masih ingat nggak, dulu waktu sekolah? Dia itu nggak baca buku pelajaran malah baca buku ekonomi berbahasa asing. Dia paham nggak ya? Ini kan aneh. Aku ingat itu. Aku tanya dia waktu itu, kamu tiap hari baca buku ini, ada gunanya nggak? Tebak dia bilang apa? Dia bilang, ekonomi negara sebentar lagi bakal melonjak. Aku mau ambil kesempatan ini buat cari uang gede, aku mau jadi orang terkaya di dunia. Hahaha. Kok bisa jadi gini? Ekonomi sedang nggak bagus, jadi ganti profesi jadi satpam. Sekarang ini kondisi ekonomi memang gak terlalu baik. Kamu penasaran, merasa jadi. Ekonom. Lihat kata-katamu, emangnya nggak boleh orang jaga keamanan sambil nonton berita ekonomi? Baiklah, semuanya duduk dulu ya, kita siap makan. Kenapa dia nggak duduk? Gak ada tempat buat aku, jadi aku pulang. et Jianhua, Jean Gampergy. Duduk di tempatku aja. Aku ambil kursi lagi. Pelayan, tambahkan kursi lagi. Meiyun. Jianhua, Kamu ingat nggak, dulu kalau bukan karena kamu yang bayarin uang sekolah buatku, aku pasti udah putus sekolah. Ayo sama-sama duduk. Itu semua sudah berlalu. Kalian ngobrolin apa sih? Ceritain ke semua orang. Kami, Pak Wei, Seyat Ayu Andadan Jianhua Dulu Ada Sedikit Mazala. Lia Dia Sekaran Jadi Bejini. Jangan susah-susahin dia lagi, ya. Aku buat dia bingung. Dia layak, kami jelas berbeda dunia. kenapa kamu? Jangan, rendahkan. Siapa tahu Pak Wei bisa bantu carikan pekerjaan. Minta dia carikan pekerjaan buatku. Liang Bodo. Pak Wei tidak pantas carikan pekerjaan buatmu? Li Yang Bodo. Benar-benar bodoh. Tidak heran kamu jadi satpam. Dengan penglihatan seperti itu, siapa lainnya kalau bukan kamu? Semuanya, Jianhua pasti menghadapi kesulitan, makanya jadi satpam. Semua Jaga Katakataya. Hidupku baik-baik saja. Iya, memang bagus. Ada makan ada minum. Ya di Satpam lebih baik daripada pengemis, bukan? Dengarkan, kalau kamu tidak mikirin dirimu sendiri, setidaknya pikirkan anakmu. Sekarang ada kesempatan bagus. Kalau kamu bicara baik-baik dengan Pak Wei, anakmu bisa menghemat banyak waktu. Pertama, saya bukan orang bodoh. Lagi pula, anakku juga hidup dengan baik. Dia tidak butuh bantuan.
Jangan gengsi, kalau mau lebih baik, dengarkan aku. Pakaianmu ini, gengsi kemana? Kamu tahu siapa Pak Wei, bukan? Pertama, saya bukan orang bodoh. Lagi pula, siapa dia memangnya penting buatku? Yan Hua, hati-hati. Anak Pak Wei adalah eksekutif di Shawei Corporation. Shawei Corporation? Iya, sekarang kamu mengerti, kan? Shawei Corporation itu konglomerat global, bernilai ratusan miliar, dan akan segera investasi di kota Lfteng kita. Hei, tunggu sebentar. Anaknya adalah eksekutif di konglomerat Xiawei. Kenapa nggak tahu? Kalau tahu, bisa berabe. Ini bukan urusan seorang satpam. Atau kamu jadi satpam di konglomerat Xiawei. Benar kan? Kalau kamu nggak percaya, coba tanya-tanya. Anak Pak Wei, Wei Feng, pasti terkenal. Hari ini hotel ini seluruhnya dia yang pesan. Ini reuni teman sekolah ayahku. Cariin tempat buat dia, mau cari dirimu. Oh. Anak yang kamu bicarakan itu. Bodoh. Kamu bilang apa? Wei Feng itu kan eksekutif dari Summerworld Group. Apa yang ini dan itu? Pertama, aku bukan bodoh. Lagi pula, kenapa kalau aku panggil dia bocah itu? Barusan dia ngajak aku makan. Aku tidak pergi. Kamu bilang apa sih? Semakin nggak masuk akal. Aduh, Jianhua, sudahlah jangan ngaco. Aku nggak ngomong ngaco. Sudah cukup, Li Erleng, aku sudah sabar denganmu lama. Aku paling nggak suka sama orang kaya kamu. Dari kecil aku sudah nggak suka. Sok apaan sih? Sekolah ayah bawa lilin buat baka buku malam. Aku kasih tahu, di masyarakat itu butuh koneksi. Lihat aja dirimu. Aneh banget deh, gimana sih Hua Yuezu di kelas kita bisa suka sama pecundang kaya kamu? Pekundang. Mau apa kau? Ngomongin aku sih nggak apa-apa. Tapi jangan bawa-bawa Yuezu. Kamu sudah kelewatan. Mana sih yang salah dari omonganku? Pecundang kaya kamu nggak bisa kasih hidup yang diinginkan Yuezu. Nggak heran Yuezu meninggal cepat. Ini semua salahmu, kau bikin dia begitu capek. Kamu. Berani kamu pukul aku, orang desa. Berhenti, hari ini kamu keluar baring, tunggu aja. Anak, cepat bawa orang ke sini. Bapakmu dipukul orang. Jianhua, c'est pas Mintamaf, ça m'a pas coué. Jangan sampai masalah ini makin besar. Sampai mana besar? Jangan pura-pura, Li Erleng. Minta maaf jujur ke Bos Wei, atau mau ditendang keluar? Pertama, namaku bukan Li Erleng. Kedua, kenapa aku harus minta maaf? Hanya karena pakaian ini, aku lebih rendah? Betul, kamu memang lebih rendah. Bakan anjing penjaga lebih baik daripada kamu. Aku bilang, memanggilmu ke sini untuk mempermalukanmu. Kamu pikir kamu pantas duduk bersama kami? Kamu baik-baik saja? Siapa berani memukul ayahku? Li Erleng, takut, ya? Mau lari? Baiklah, sujudlah padaku, dan merangkak di bawah celanaku. Aku janji akan membiarkanmu pergi hari ini. Nah, dia pukul lagi. Haya. Mau cari mati ya? Hei anak muda. Cari aku ada perlu ya? Pak Li. Oh ya barusan bapakmu bilang suruh aku berlutut. Menurutmu aku berlutut nggak? Apa? Maafkan saya Pak Li. Nak ini gimana ini? Diam, tahu nggak ini siapa? Kalau tidak mau kita sekeluarga celaka, segera berlutut. Ada apa ini? Ini Tuan Li. Chun Yuanxing Dan Shin Choming Hormat Padanya. Tuan Li, aku tak sebanding dengannya. Dia pakai seragam satpam lusuh, dia satpam? Tuan Li mau pakai terserah dia. Diam kau. Mana mungkin? Aku melihatnya, apalagi? Itu pun tidak bisa langsung berlutut padanya. Aku dan kau, Li Erlengzi. Aku dan Li Jianhua itu teman sekelas bertahun-tahun. Iya kan? Wow. Tidak memanggilku Li Tolo lagi. Jianhua, lihat dirimu sekarang sukses banget, tidak bilang apa-apa, bikin kaget. Bagaimana, kita teman lama loh, lihat aku aja, aku toas duluan. Aku toas duluan ya. Cuma ini. Jianhua, kita teman sekelas bertahun-tahun. Masa kau biarkan aku beneran berlutut? YK, Jianhua. Kita kan teman lama, Kan cuma bercanda, santai aja kenapa? Ya, cuma bercanda, jangan bikin suasana buruk. Tadi waktu aku diperlakukan tidak adil,
Kok nggak ada yang bicara? Sekarang semua jadi teman lama. Janwa Kasahanala Orang Lane. Jianhua, tolong beri muka. Muka itu didapat dari usaha sendiri, bukan diberi orang lain. Teman lama ya teman lama. Ada uang jadi teman lama, nggak ada uang cuma satpam jelek. Nggak asik. Hei, dasi miring tuh. Jadi ayahku benar-benar gurumu? Bahkan pernah bantu keluargamu? Iya, Paman Li bantu kami saat paling sulit. Sampai keterampilan bisnisku sekarang, aku belajar dari dia. Apa keterampilan bisnisnya? Kalau hebat ngapain jadi satpam? Sayang banget. Sayang apaan? Sayang ayahku terlalu bodoh. Paman Li bodoh. Kalau tidak, sifatnya itu. Dengan otak seperti dia, diberi kesempatan pun tidak bisa memanfaatkannya. Dia orang baik, tapi otaknya keras. Kalau tidak, bertahun-tahun, dia tidak akan tetap jadi satpam. Kalau dia bisa berpikir lebih baik, dengan relasi Pak Chen dan keluarga kalian, hidupnya bisa lebih baik 10.000 kali. Mungkin dia tidak peduli. Dia hanya beruntung punya murid sebaik kamu, yang membantu keluargamu dan menyelamatkan Pak Chen. Kamu bilang apa? Bagaimana bisa seperti ini? Saham perusahaan jatuh, ini kenapa? Baik, aku akan segera. Kenapa? Perusahaan mengalami masalah, aku harus ke sana. Apa? Putus dana? Kamu bercanda. Apa terjadi, Tuan Xiao? Apa maksud pergi sana yang kan bersenang hati di sini? Meski dana keluarga Xiao terputus, tetap lebih baik daripada kamu. Bagaimana mungkin? Saham Huayu tiba-tiba jatuh, harus cepat urus. Saham grup Huayu kamu selalu kuat. Ada saya juga tidak tahu. Tunggu sebentar. Perusahaan juga ada masalah? Keluarga kamu juga? Iya. Pemasok terbesar tiba-tiba berhenti pasokan. Tidak ada pemasok baru bersedia menyediakan. Jika sumber pasokan tidak ditemukan, saya akan... Kok bisa begini? Mana saya tahu. Jangan bicara lagi, temui Pak Yo. Apa? Bangkrut? Bangkrut apa? Béranibon, Seya Kanabisi Camus. Saham saya begitu tinggi. Bagaimana bisa langsung turun? Cepat hubungi bank, pinjam sebanyak mungkin yang bisa sekarang. Masalahnya kali ini besar sekali. Bagaimana dengan Li Bowen? Apa masih lancar? Aku bilang ya, hari ini aku ketemu teman lama. Li Bowen. Kenapa anak ini belum pulang? Tujuan mengundang kalian, kalian pasti sudah mengerti, kan? Saya pikir. Maaf. Tuan Yo, silakan lanjutkan. Yang ingin saya sampaikan adalah, meskipun kita berada di industri yang berbeda, kita semua di waktu yang sama mengalami serangan. Dan kita semua memiliki ciri yang sama. Kita semua adalah perusahaan publik. Selama menjadi perusahaan publik, tidak ada yang menghindari pengaruh pasar saham. Jika ada orang yang berniat melakukan sesuatu. Halo, ayah, jangan telepon lagi. Ada urusan, malam ini aku tidak pulang. Maaf, selingan berita singkat. Berita terbaru, banyak perusahaan terdaftar di kota kita diserang modal yang tidak diketahui. Para ahli mengatakan ini adalah persaingan bisnis normal, tetapi jika tidak ditangani dengan baik, dapat merugikan ekonomi kota kita. Kabar Wall Street, MIU Feng kembali muncul. MIU Feng. Xiao Shen, keluar dan temui saya sebentar. Kenapa saham Huayu Group turun? Itu uang mas kawin. Cepat jual, atau pasti bakal terjebak. Jual saja, dapat berapapun bisa kembali. Jangan jual dulu. Mungkin masih ada kesempatan. Bukan, Paman, kok satpam tahu main saham juga? Kamu bisa baca grafik kalain nggak? Pak Li, Anda hebat. Kali ini minimal untung 1.000 miliar. Sudah selesai, aku bantu revitalize grup Xiaowei. Lanjutkan sesuai instruksiku, menjadikan grup Xiaowei modal triliunan bukanlah mimpi. Pak Ji, Anda mau kemana? Menjalani hidup sendiri. Bukan, Om. Kenapa ketawa? Rugi saham, senang ya? Oh bukan. Aku ingat sesuatu yang seru. Sudahlah, jangan mengejekku.
Aku traktir kamu mie goreng. Satpam juga capek, loh. Wah, terima kasih ya. Bos, 1 piring kue tiaw goreng. Bang Han, kenapa ke sini? Silakan Mazuk. Lihat muka kerutmu, masih berani peng. Aduh, hei, maafkan mulutku ini ya. Master Han, Master Han. Sudah. Suruh semua orang pergi dari sini. Malam ini traktor saudara makan. Han Xiao, di dalam masih banyak tempat duduk. Gimana kalau kita masuk ke dalam? Suruh kamu bersih. Banyak ngomong. Han Xiao datang ke tempat jelek ini makan, ngasih muka. Masih mau kerja di sini nggak? Bubar. Semua bubar. Maaf semuanya. Hari ini saya tutup. Ayo cepat pergi. Saya bungkuk. Makan apa makan? Pergi. Tolong. Pak, kenapa belum pergi? Nasi goreng belum datang. Ada apa? Masih ingin makan mie? Pergi. Aku akan mentraktirmu di tempat lain. Tidak, akan menunggu di sini. Oke. Hanya satpam akan jujur saat dipukuli. Ingat apa yang kukatakan padamu? Jangan menjual saham grup Huayu dulu. Masih ada kesempatan. Hei, Satpam itu. Enilah. Kau sangat marah. Ada kursi di mana-mana. Hari saya harus duduk di sini. Ya kalian bebas saja bos, tumis mie cepat. Hei Han Xiao, ini cuma satpam yang tidak tahu. Anda jangan buat dia susah. Saya akan usir dia. Ashi Bejini, saya yang traktir. Tenang. Saya memang tidak mau bayar. Kamu traktir? Keterlaluan, memukul dia. Tumis mie saya, siapa buat? Satpam Bau, berpikir mau makan. Kamu pikir kamu siapa sih? Sudahlah teman-teman. Kalian ganti kerugian ini sesuai harga ke bos, saya anggap tidak ada yang terjadi, tidak akan dendam dengan kalian. Panggilkan saya. Pernah bertemu Pak Li. Tegakkan badanmu. Kamu. Pak Li. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana kalau kamu jelaskan? Aku. Tangkap semuanya. Kesalahpahaman besar. Saya Han Xiaohua, saudara Han Xiaofen. Tunggu sebentar. Han Xiaofen kakakmu? Kamu adiknya Han Xiaofen? Ya, adik kandung. Saya adiknya kandung. Kamu, adik kandung. Saya tahu Anda tidak percaya. Dengar saya pun hampir tidak percaya. Kakak saya hebat, saya cuma pecundang. Tapi dia kakak saya. Biarkan mereka pergi. Lepas. Duduklah. Aku lebih baik berdiri. Aku bukan mau menyalahkanmu. Baiklah, silakan berdiri. Oh iya, gimana hasil selidikannya? Saya cakap, belum menemukan apa-apa. Ini Kuetiomu. Terlalu banyak sumber modal menyerang perusahaan di kota Luteng. Untuk mengetahui siapa dalangnya perlu waktu. Apakah itu yang diminta? Bagaimana aku mengajarmu dulu? Fokus pada inti masalah. Siapa yang melakukannya? Penting sekali. Siapapun pelakunya, yang penting kenapa melakukannya? Mengerti. Alasan saya memanggilmu ke sini hari ini adalah memberitahumu. Saya tidak akan mengurus hal ini. Jangan bantu Li Bowen hanya karena dia adalah anak saya. Mengerti? Tentu saja, interaksi bisnis normal tidak perlu dihindari. Anggap dia orang biasa, sudah cukup. Mengerti. Baiklah. Saya lelah, saya pulang dulu. Kalau ada hal lain, hubungi saya. Pak Li, Ma Yunfeng. Saya khawatir ini dilakukan oleh Ma Yunfeng, yang sekarang sangat menonjol dan menjadi raksasa finansial. Kenapa? Kamu takut? Tapi itu Ma Yunfeng, raksasa Wall Street. Usahanya selalu bertemu dengan grup kita, Xiaowei. Saya khawatir. Khawatir apa? Jika Anda bisa kembali, bagus. Grup Xiaowei bisa bangkit kembali di tangan Anda. Tak perlu takut. Sekarang grup Xiaowei juga tidak kalah. Saya antar Anda. Tidak usah. Dokumen Sudadilia. Untuk krisis ini,
Usul kita bentuk aliansi industri. Sais-tu Jus? Siapa yang menolak? Qu'allobégitu? Siapa yang akan menjabat sebagai Ketua Pertama Serikat Industri? Marie Kita Putus Cambersama. Saya mencalonkan Tuan Zhou. Hanya Tuan Yao yang bisa memimpin kita keluar dari kesulitan. Saya juga mendukung. Selain Tuan, Saya tidak memilih siapa pun. Bagaimana dengan kalian? Saya juga setuju. Sekarang saatnya kita bersatu. Jangan bertengkar. Saya juga setuju. saya juga setuju. Bagus, kalau begitu tanda tangan saja. Setelah tanda tangan, kita jadi satu. Kedepannya kita maju bersama. Aliansi ini bisa diandalkan? C'est 40 Kita ada pilihan l'un? Ane. Mengapa usaha Pak Yao tidak terkena dampak ya? Banyak usaha yang tidak terkena dampak. Han Xiaofen itu usahanya bidang bahan bangunan. Belum terdaftar di bursa, usahanya sama sekali tidak terpengaruh. Dan aliran dana di sektor ini sangat banyak. Kok aku tidak kepikiran ini sebelumnya? Kita bisa pinjam uang dari Xiaofen. Dia ingin berinvestasi di bisnis lain. Kami kekurangan uang. Dia tidak memiliki sarana. Kami akan menukar saham dengan uang. Bukankah itu situasi yang saling menguntungkan? Kenapa kau menatapku? Apakah ayahmu berselingkuh dengan Fanny? Ayahmu? Dia berselingkuh dengan Fanny? Gila kamu ngomong apa sih? Mana mungkin Paman Li ada hubungan sama Xiaofen? Kalau emang iya. Itu ada hubungan sama aku. Kamu ini. Hari ini di pesta, aku lihat jelas, Han Xiaofen bahkan gak peduli sama kamu. Malah ngobrol seru sama Paman Li tuh. Kalian ini ngomongin apaan sih? Aku kan kuma security, mana mungkin ada hubungan sama Han Xiaofen. Tapi menurutku, rencana yang tadi itu bagus. Aliran dana Han Xiaofen pasti langkar. Kayaknya kita bisa pinjam uang darinya. Tunggu dulu. Kamu pakai baju itu? Ini berdandan dulu. Wah, sudah larut. Sebaiknya besok saja ya. Sudahlah, telepon Paman Li saja, lihat ada apa. Aku. Sudahlah, kuma penjaga kimanan, tidak tahu apa. Ayo pergi. Kalian mau apa? Tidak, Pak Li, Anda salah paham, bukan maksud saya begitu. Lalu apa maksudmu? Aku. Maaf tadi, periksa ada luka nggak? Kalau ada masalah bilang aja, nggak usah sentuhan. Anda kinal kakak saya ya. Iya, kenapa? Hubungan kalian gimana? Lumayan, pernah makan bareng. Gimana kalau kita bahas sesuatu? Bahas apa? Mau nggak jadi kakak ipar? Jadi kakak ipar saya bisa? Apa maksudnya itu? Saya bilang jadi kakak ipar saya, bukan Pak Li. Jangan salah paham, saya nggak ada maksud lain kok. Saya cuma pengen kamu pacaran sama kakak saya. Nggak ada maksud lain, gila. Nggak, Pak Li, jangan pergi. Saya juga nggak ada cara lain ini. Sejak kakak saya cerai, hidupnya susah sekali, harus urus bisnis besar. Kalau ada kesalahan sedikit, bisa hancur berantakan. Hubungannya sama saya? Ada, dan hubungannya besar. Dengan status Anda, bantu dia sedikit, banyak masalah bisa selesai. Nanti saya suruh kakak bagi sedikit sahamku Anda, ini kan sama-sama senang. Kamu benar-benar adik yang baik. Oke. Jika ada kesulitan, saya bisa bantu. Dia pernah traktir saya makan. Tapi soal suami kakak atau bukan, jangan dibahas lagi. Bukan maksud saya, Pak Li. Halo. Apa? Kakak saya kena masalah? Hei, Xiaofen. Lepaskan. Jangan. Kakak, kamu baik-baik saja? Adik, kalian. Antar aku pulang. Antar kakakmu pulang ya. Anak kakakku masih kecil, aku harus merawatnya. Bagaimana kalau kamu saja yang antar kakakku pulang?
Bagaimana kalau kamu antar pulang? Apa? Rumah kakakku di villa nomor 36, Longhai. Ada urusan, harus pergi dulu. Bukan begitu. Xiaofen. Jangan pergi. Xiaofen, kamu baik-baik saja? Ya, aku merasa panas dan tidak enak. Aku ambilkan air untukmu. Tidak perlu. Aku mau mandi. Apa? Aku ingin mandi. Ah, Handuk. Bantu aku ambilkan handuk. Hei, HEI, Shaoyua. Apa kakakmu suka mawar? Bukankah itu terlalu langsung? Bagaimana dengan bunga bakung? berhenti merayu adikku. Ku beritahu kau, dia bersama orang lain. Kenapa aku nggak tahu siapa itu? Jangan khawatir, pokoknya aku tahu pacar kakak sekarang keren banget. Bahkan Chen Yuansheng atau Shen Qiuming pun kelihatan kerdil di depannya. Apa di kota kita ada orang sahabat itu? Jangan dengerin dia pamer. Shen Qiuming itu CFO Summer Group, bos besar di Greenvine City kita. Xiaofen bukan tipe cari muka. Dia nggak akan sama pria tua. Bukan. Siapa bilang dia pria tua? Berapa usianya? Liang Bo kesini untuk minta investasi dari Pak Han, bukan untuk ngobrol cinta-cintaan. Kalau nggak dapat investasi, perusahaan kita tamat. Tenang saja, ada aku di sini. Jaminan semua dapat investasi. Ayo, 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 ayo. Kak, aku pulang. Li Bowen Xiao Hauren Liang Bo. Lihat apa sih? Uhuk. Kenapa bawa ke sini? Kak, mereka ingin bicara soal investasi denganmu. Investasi. Baik. Nanti kita bicara soal investasi Xiaofen, ya. Ini bunga mawar yang baru saja aku petik buat kamu. Duduk dan mari kita ngobrol. Ayo pergi. Begini, Schofen. Perusahaan kami belakangan ini ada masalah. Masalah kecil, kalau ada aliran dana masuk bakal teratasi. Aliran danaku sih cukup. Tapi kalian cuma datang bawa mulut. Xiaofen, aku datang dengan niat baik. Selain itu, kamu tahu aku bagaimana. Aku sangat suka padamu. Leung Bo, bicarakan tentang bisnis. Aku bicara yang serius kok. Xiaofen, aku tahu kamu mampu berinvestasi di proyek lain. Tapi kesempatan ini tepat sekali. Kami kekurangan uang, kamu kekurangan sumber daya. Kalian bicaranya memang bagus, tapi aku, Han Xiufen, yang menawarkan uang sungguhan. Kalian kasih apa? Xiaofen, yang kuberikan itu hati yang tulus. Hei, Li Bowen. Kau bicara sesuatu. Begini. Pak.
Pak. Apa sih? Tukar uang tunai dengan sumber daya Anda. Pak Han, maksud saya kerja sama kali ini bisa saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan. Hei Kak, bagaimana kalau dipikirkan lagi? Saya rasa menaruh uang di bank lebih baik diinvestasikan. Dengan Pak Li di sisi, hubunganmu dengan dia, pasti nggak akan rugi. Ini pasti untung besar. Pak Li, kamu juga dekat sama Xiao Fan. Kalian sering berhubungan nggak? Nggak nyangka sama Li Bowen. Liang Bo kejar Xiaofen lama banget nggak ada perkembangan. Kamu ada hubungan sama Xiaofen? Bukan, Li Bowen. Istri teman tidak boleh digoda. Mau nyolong pacar aku ya? Siapa istri kamu? Bukan aku. Berhenti, berhenti, berhenti. Ini gimana? Bilangnya Pak Li, bukan Li Bowen. Ada hubungan apa sama dia? Bukan dia. Jadi siapa itu? Pak Li, c'est Yatahu Anda di sini. Bisakah keluar sebentar? Jangan tidak ada yang perlu disembunyikan. Keluarlah. Jianhua. Wah. Kebetulan banget. Semua ada di sini ya. Semua ada di sini, Paman Li. Paman Li. Kamu nggak tahu, dia ayah kandung Li Bowen, bukan sekadar paman kita. Apa? Ayah kandung Li Bowen. Pak, ngapain di sini? Kalian berdua ini? Bukan Paman Li. Aku panggil kamu pamannya, kamu mau rebut cewekku? Aku panggil kamu pamannya, kamu mau rebut cewekku? Apa sih ini ribet banget? Saya kemarin cuma tidur semalam di sini. Coba jelasin dengan jelas. Maksudnya tidur semalam di sini? Terus mau gimana? Liang Bo, jangan terlalu berlebihan. Bukan, Xiaofen. Dia cuma satpam. Anaknya, Li Bowen, mau bangkrut. Jean-Gon Camus tertipu sama Amerika. Butuh kamu campur tangan? Urusan aku tertipu ada hubungannya sama kamu? Xiaofen, aku cuma peduli padamu. Aku butuh perhatianmu? Sadarlah untuk apa kamu di sini. Apa yang kamu lakukan? Itu urusan pribadi Pak Han. Kita kesini ajak investasi, bukan selidiki kehidupan pribadinya. Bukan kok. Semakin aku dengar, semakin bingung. Pak Li itu ayah kandungmu, kan? Iya, benar. Lalu kalian bertiga cari kakakku untuk investasi? Iya, benar. Bukan. Apa yang benar? Ini enggak benar. Hei, kalian punya Pak Li yang sudah hebat begini, kok cari kakakku? Apa yang kamu bilang? Jangan bilang kamu nggak tahu siapa ayah kandungmu. Dia bisa jadi apa sih? Paling cuma security. Dia adalah ayah kandungnya Li Bowen. Aduh please deh. Kalian pikir aku buta? Aku semalam lihat langsung Pak Li dengan CFO dari Summer Group, Shen Qiuming, dan eksekutif Chen Yuansheng. Menganggap mereka berdua macam cucu. Apa? Dia bilang berlebihan. Kalau bilang mereka seperti cucu, itu keterlaluan. Aku anggap mereka sebagai teman. Apa? Bukan paman. Aku tahu kau kenal Chen Yuansheng, tapi Shen Qiuming adalah CFO dari Xiaohui Group. Kau juga kenal dengannya? Apa itu aneh? Bukan ayah, kalau punya koneksi begitu kenapa tidak bilang lebih awal? Kemarin ku bilang, kau tak percaya. Jadi, kemarin di restoran, Shen Qiuming dan Chen Yunsheng benar-benar datang mencarimu? Kau bisa lihat kan Tuan Li bukan orang biasa. Kemarin Wei Feng datang menggangguku saat aku dan Jianhua makan di restoran. Shen Qiuming dan Chen Yunsheng juga datang. Awalnya aneh, sekarang masuk akal. Kau pandai menyembunyikan kekuatanmu. Menyembunyikan kekuatan? Tidak menyembunyikan apapun. Benar, kita orang biasa, tidak bisa lihat siapa dirimu. Kakak ipar, cari hari baik untuk menikah dengan kakakku. Bagaimana? 2 rumah juga boleh. Han Xiaohua, kamu ngomong apa sih? Bukan, Kak, aku pikirin kamu. Kesempatan ini mungkin seumur hidup nggak dapat lagi. Apa sih ini ngaco banget? Semalam Xiaofen mabuk, aku cuma urusin dia sebentar. Kok jadi heboh? Om. Aku juga punya kakak, dan dia juga janda. Apa ini sih, kakak janda segala? Aku,
Aku kelihatannya kayak orang begitu ya? Kalian salah paham, semua salah paham. Kemarin itu. Perlukah aku ceritakan? Aduh, Lanjutkan pekerjaan. Aku sudah telat. Om. meski nggak bisa jadi kakak ipar, kamu tetap omku, kan? Bantu keponakanmu ini. Pak, di kantor sekarang ada masalah sedikit. Coba bisa nggak meyakinkan Summerworld Group untuk bantu aku? Ini. Tidak sulit. Hanya saja. Manusia sekarang itu dingin. Orangnya jahat. Hujan sore membuat bunga cepat layu. Angin pagi kering. Jejak air mata masih ada, ingin menulis isi hati. Bicara sendiri di bawah jendela. Sulit. Bazi, kamu pikir ini sulit? Sekarang perusahaan kita di ujung tanduk. Pak Li bilang kalau bisa yakinkan grup Hawaii untuk bantu kita. Kamu cuma bilang mau atau enggak? Mau. Apa? Tunggu aku, kita segera pulang. Ada apa? Ada perubahan besar rapat aliansi. Kita harus segera berangkat. Kenapa masih bingung? Ayo bawa paman kita. Ayo, jalan. Tunggu, saya... Cepetan, cepetan. Sans Pejimpa, Xiaofen. Paman Li, apa sih hubunganmu dengan Shen Qiuming? Aku belum yakin bisa meyakinkan konglomerat Hawaii untuk bantu kita. Shen Qiuming adalah muridku, dia pasti mau mendengar omonganku. Menurutku, saat menghadapi kesulitan, para pemuda harus mencari cara mengatasinya sendiri. Terlalu bergantung pada koneksi akan membuat ketergantungan. Kalau koneksi tidak berguna lagi, maka berakhir sudah. Paman Li, sekarang siapa yang berbisnis tanpa koneksi? Itu kan bodoh. Apakah Li Bowen berbisnis tanpa bantuan Anda? Awal-awalnya sedikit membantu. Kupikir selama ini aku mulai dari nol. HMPH. Betul, Paman Li. Anda tahu siapa yang menyerang perusahaan kita di Lefteng? Tidak penting. Yang penting adalah kenapa mereka melakukan ini. Itulah yang nggak bisa kami pahami. Ini bukan menyerang satu perusahaan tapi serangan ke semua bisnis di kota Lefteng. Kenapa begitu? Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari konsorsium Xiaohui, kita bisa melewati kesulitan ini. Betul. Jika konsorsium Xiaohui nggak bangkrut, kita pasti bisa bertahan kali ini. Jangan ngomong, konsorsium Xiaohui nggak mungkin bangkrut. Radio FM 96.6, ada ahli yang menyatakan bahwa konsorsium Xiaohui mungkin nggak bisa terselamatkan. Konsorsium Xiaohui bangkrut? Kamu bercanda? Apa Yang Kukatakan. Konglomerat Hawaii benar-benar bangkrut, mereka mengumumkannya. Sepertinya memang benar. Bahkan konglomerat Hawaii jatuh. Sekarang kelihatan kekuatan di belakang ini pasti sangat besar. Syukurlah tidak biarkan Xiaofen investasi, kalau tidak dia rugi. Sudahlah. Saat ini, masih peduli janda itu. Pikirkan dirimu sendiri dulu. Ayah. Kamu pulang dulu ya. Saya akan membantu kamu. Bantu apanya? Kelompok Sawi sudah bangkrut. Hubunganmu itu tak ada nilainya. Kelompok Sawi bangkrut. Ya, saya sudah mencoba menghubungi Anda berkali-kali, tapi tidak dapat menghubungi. Dan saya menemukan siapa dalang di balik semua ini. Itu Saya mengerti. Anda harus meninggalkan kota Greenvine. Ma Yunfeng datang untuk Anda. Dia melakukan ini untuk memaksa Anda keluar. Lalu, begitu saya lari, Kelompok Sawi yang Anda bangun sudah bangkrut. Kitakala. tidak punya kartu truf. Siapa yang bilang padamu? Jangan terlalu khawatir, saya sudah mengkoordinasikannya. Kejadian ini tidak akan memberikan dampak besar pada kalian. Maaf, Pak Yo, kami terlambat. Tidak, kalian datang tepat waktu. Pak Yo, grup Xiaohui bangkrut, kami mau minta investasi dari mereka. Bagaimana? Tidak perlu khawatir, krisis perusahaan sudah teratasi. Bagaimana Pin, Seyake tu as Alliancy Industrie. Sungguh? Syukurlah. Pak Yo, bagaimana Anda menyelesaikannya? Kerugian di laporan keuangan harus ditutup dengan uang nyata. Dari mana investasinya? Tidak ada. Dari mana uang untuk mengisi lubang ini? Dari kalian semua. Pak Yo, jangan bercanda. Kita semua akan bangkrut, mana ada uang untuk isi lubang ini?
Kamu, Xiao Haoran, dan Liang Bo, kalian semua menjalankan bisnis. Meskipun rugi di pasar saham, tapi gedung-gedung kalian, juga jalur produksi kalian, dan semua tanah itu, tidak ada uang? APA Maksud PAK Ju? Kita satu aliansi. Meskipun Anda ketua, ini tidak bisa diputuskan hanya oleh satu orang, kan? Aku tidak setuju. Liang Bo, Tidak Setuju Tidak Berguna. Demi Menulamakan Semua Orang, Kita Sudah Setuju. Kalian 3 keluarga harus susah ya, tidak akan membuat kalian kelaparan. Iya, kita baru saja memutuskan mengorbankan kalian 3 keluarga untuk menyelamatkan seluruh aliansi kita. Bisnis ini tidak rugikan? Kenapa harus mengorbankan? Saya juga tidak setuju. Ini penghancuran, bukan sekadar susah. Diam, kita sedang berdiskusi ini kan? Tidak ada yang perlu Tunggu sampai saya selesai bicara, baru kalian buat keputusan. Li Bowen. Tahukah kamu, yang menyerang kita kali ini adalah Morgan Investment Bank. Yang membuat kekayaan Xiaowei bangkrut juga Morgan Investment Bank. Morgan Investment. Raksasa Wall Street, Morgenbank. Selesai sudah. Semua tak terselamatkan. Tidak. Yang tak terselamatkan kalian. Aku membuat kesepakatan dengan Morgan Investment Bank. Mulai hari ini, industri aliansi milik Morgan Investment Bank. Apa? Hal baik, tapi kenapa berkorban 3 perusahaan? Saudara sekalian, Morgan Investment Bank serakah, pemangsa rakus, Tuan Zhou. Mereka menyerang lebih dulu, dan sekarang datang untuk bekerja sama. Tidakkah memikirkan harganya? Harga. Harga itu adalah kalian masih belum mengerti, kan? Morgan Investment kali ini menargetkan kamu saja. Tujuan mereka adalah membuat kamu seumur hidup berada dalam hutang yang takkan bisa dilunasi. Dan kalian berdua, kalian harus salahkan diri sendiri karena terlalu dekat dengan Li Bowen, jadi terkena getahnya. Sudala, Yang Perludik attaquant, Suda Akuk attaquant. Kalian masih ada pendapat lain? Aduh. Kalian terlalu berlebihan. Diberi kesempatan tapi tidak tahu diri. Jadi presiden hebat, kalian dipecat. Maaf, aku merepotkan kalian. Ngomongin itu nggak guna, mikirin makan apa malam ini. Kartu bank dibekuin soalnya. Maafkan Kaylee. Jangan ngomong lagi, saya cuma kesal nggak punya apa-apa sekarang. Mengejar Xiao Fan, saya makin nggak ada kesempatan. Wah, cepat banget keluar. Ayah. Minuman ini rasanya parah banget. Ayo, makan sedikit, kurangi minumnya. Kita bertiga jadi pengangguran, miskin. Takut kita nggak bisa bayar makan. Santai aja, saya masih punya uang sedikit buat ini. Dulu, saya pernah meremehkan satpam. Sekarang kelihatannya satpam itu setidaknya pekerjaan yang stabil ya. Kita aja gak mampu makan sate. Xiao Fena. Xiao Fanku, sekarang aku bangkrut nih. Gimana dong? Menangis dan meraung, ada masalah ya? Siapa? Apa punya masalah? Gak apa-apa bro, suruh bos tambah 2 hidangan. Maaf. Uang bikin orang berani. Sayangnya aku nggak punya uang. Ayo, yuk kita minum. Setelah ini selesai, aku mau pulang ke desa sebentar. Kehidupan kota itu rumit banget. Rumah di desa udah aku jual. Pamanli. Gimana kalau kamu bantu aku cari kerja jadi satpam? Ini baru awal, hidup kalian baru saja dimulai. Jangan terlalu putus asa. Ayah, berhentilah mengomentari, kami bertiga sekarang benar-benar bangkrut, malah hutang. Paman Li, hidup kita ini bukan baru dimulai. Tapi baru saja berakhir. Li Bowen adalah anakku. Karena masalah ini, aku pasti akan membantu. Tidak akan lama. Ayah, jangan bicara lagi. Aku mengaku di masyarakat sudah bertahun-tahun, kenal orang 1-2. Tapi hubunganmu itu sudah tidak ada, kamu sendiri hanya seorang satpam. Saya tanya bagaimana bisa membantu. Apa? Bowen, bagaimana bicara pada Paman Li, niat baik? Justru karena niat baiknya aku jadi marah. Ayah, aku benar-benar lelah, kehilangan pekerjaan dan tidak punya apa-apa. Teman juga terseret masalah, kehilangan semua. Menurutmu, kalau bicara begini, kita akan senang? Anakku. Kamu mabuk.
Aku tidak mabuk. Aku benar-benar tidak mengerti, sudah sampai tahap ini, kenapa kamu masih bisa tertawa? Selama ini aku berjuang sendirian, apa kamu pernah membantuku? Tapi aku tidak menyalahkanmu. Kamu seorang satpam, tidak bisa bantu aku. Yang aku salahkan adalah, kamu bicara seenaknya. Bicara seenaknya. Bukankah kamu yang baru bilang bisa membantu mereka melalui masa sulit ini? Anakmu sendiri tidak bisa kamu bantu, bagaimana mau bantu mereka? Menurutku, kamu mabuk. Nak, kamu salah paham denganku. Salah paham apa? Kamu tahu ini tersimpan di hatiku. Ayah, aku menghormatimu dan menyayangimu, tapi apa yang kamu bawa untukku? Sejak SD, kamu ajarkan untuk tidak membandingkan diri dan jangan sombong. Aku lakukan. Tapi tahu nggak, di sekolah ketika guru tanya, ayahmu kerja apa? Aku bilang, ayahku satpam. Tahu nggak betapa kerasnya teman-teman tertawa? Ayah, Kamu benar-benar pikir aku nggak peduli? Aku mulai kerja, mulai bisnis. Investor periksa latar belakangku. Kamu tahu nggak investasi yang aku lewatkan karena kamu? Lee Bowen kebanyakan minum. Aku nggak kebanyakan minum. Ayah, aku tahu nggak ada pendidikan tinggi, aku nggak peduli. Kamu tahu apa yang paling bikin aku marah? Aku menyalahkanmu karena nggak berusaha lebih baik, aku marah karena kamu nggak sukses. Setiap kali aku ajak keluar, kamu hanya sibuk makan terus. Apa aku tak mampu menghidupimu? Kenapa jadi satpam? Bilang kamu mau mandiri, memalukan, kamu tahu nggak? Lihat dirimu, pakai piyama, berantakan. Rapikan dirimu. Kamu bikin aku malu. Ternyata, selama ini didikanku gagal ya. Tapi aku cuma nggak mau kamu ikuti jejakku. Jejakmu? Satpam? Nak, kurasa kamu perlu kenal aku lagi. Kinol lagi, ayah? Kamu mabuk ya? Naik pangkat dapat kenaikan gaji? Atau jadi ketua tim satpam? Tidak lia. Bro Bentley Bentley duduk. Dahua Trust institusi keuangan global terbaik. Tuan tua itu adalah Chu Wenbo ketua Dewan Grup Dahua Trust. Hei, aku hanya lihat dia di TV. Dahua Trust asetnya triliunan, kenapa mereka datang ke sini? Salam, Pakli. Salam, Pakli. Pakli. Semua bangun. Nak, ayah tidak tahu. Apakah ini berhasil atau tidak, Liang Bohaoran, aku tidak tahu sekarang apakah bisa membantumu. Paman Li, mereka datang mencarimu. Paman Li, sekarang kau pamanku sendiri. Nak, uang dan ketenaran sebenarnya tidak begitu penting. Latar belakang juga tidak terlalu penting. Apa kata orang lain tidak penting. Ayahmu tidak peduli karena sudah mencapai tahap di mana tidak perlu peduli. Jadi kamu mengerti? Ayah, aku. Namun aku juga salah. Aku tidak boleh membiarkan bosanku menghentikanmu mengejar. Jika kamu mau menempuh jalan ini, biar aku bantu. Ini karena aku. Juenbo, jalankan perintahku, buat Ma Yunfeng bangkrut. Sudah dimulai. Ma Yunfeng dan Morgan Investment Bank pasti kacau balau. Kok bisa begini? Pak Ma. Sebenarnya ada. Morgan Investment Bank akan bangkrut. Apa? Tidak bercanda? Sudah mengikuti perintahmu, membuat Lee Bowen miskin. Sekarang butuh investasi dari Morgan Investment Bank. Bicara apa investasi, aku? Aku bilang Morgan Investment Bank akan hilang, tidak dengar? Terus, bagaimana ini? Li Jianhua. Ya. Li Jianhua. Saya akan pergi mencarinya. Lama tidak makan jajanan pinggir jalan seperti ini. Hei, tetap lebih baik membumi sedikit. Terlalu lama di atas awan, jadi lupa rasanya hidup. Telepon dari Ma Yun. Jawab, Bapak Ju, kenapa Anda tiba-tiba menyerang Morgan Investasi? Kenapa Anda tidak tahu? Kamu orang Li Jianhua. Baru tahu, nggak agak terlambat? Di mana Li Jian? Aku mau ketemu dia. Yang mau ketemu suruh dia datang. Datant que gérer Bakar Wankian. Li Xiangyang. Hei Xiaoma, lama nggak ketemu. Apa Xiaoma, Presiden Morgan Investasi, bukan Xiaoma. Morgan Ban. Bukannya sudah tidak ada? Li Jianhua.
Tolong kasihani saya. Bisa kok. Serius? Berlututlah. Li Jianhua, jangan keterlaluan. Kalau tidak mau berlutut, Morgan Ban tidak usah diselamatkan. Kamu. Emma Yunfeng, dulu kamu asisten saya. Kamu memang berbakat. Tapi cara kamu terlalu kotor. Saya tahu kamu benci saya karena saya punya banyak bukti kotor tentang kamu. Sebuah saja bisa membuat kamu hancur. Tapi selama bertahun-tahun, pernahkah saya memeras kamu? Ah, saya muak dengan tipu muslihat ini. Saya ingin hidup sendiri dengan baik. Tapi kamu ganggu saya. Baiklah, sekarang kamu puas, kan? Saya bilang, saya panggil kamu Xiao Ma bukan karena kita dekat. Tapi karena kamu kecil di hadapan saya. Sekarang. Berlutut. Saya berlutut. Hampir lupa memberitahu kamu. Sejak awal saya tidak berencana melepaskanmu, bahkan jika kamu berlutut. Bos, tagihannya. Oh iya, dia yang bayar. Baik, aku tahu. Tenang saja, sebagai ketua aliansi industri ini, aku punya banyak pengaruh di dalam. Ini kerjasama yang menguntungkan bagi kita berdua. Baik, akan segera mengurusnya. Sampai jumpa. Wah, Pak Li masih sibuk ya? Waduh, jadi ketua aliansi industri gak gampang ya. Turun, biar aku coba. Boleh aja. Tunggu aku selesaikan kontrak ini, berhenti dan kasihmu. Jangan, jangan. Aku cuma bercanda. Aku gak punya ayah setangguh ayahmu. Posisi ketua aliansi industri ini, kamu harus ambil. Masuk. Qin Er, kenapa kamu datang? Kamu tinggal di kantor terus, mau cari tentu harus ke sini. Lihat ingatanku, malam ini janji nonton film denganmu, kan? Kamu nggak mungkin lupa Mana berani aku. Lihat, aku sibuk kerja belakangan ini. Masih ada urusan belum selesai. Pergi, jangan ganggu aku. Pekerjaanmu itu biar aku yang urus. Tolong deh, jangan pamer kemesraan di depan aku, ya? Oke, oke. Kenapa kamu datang? Kenapa tidak datang lihat kamu? Bisa kok. Ayo jalan bareng. Yuk. Malam mau makan apa? Alihat itu ada angsa hitam. Nasi bebek panggang enak tuh. Kamu cuma mikirin makan. Kamu lihat api. Bukan? Aku merasa ada yang mengikuti kita. Takut dilihat orang? Gak takut, biarin aja lihat. Iya, benar. Dia cinta aku. Dia nggak cinta aku.